Saudara, untuk mengurangi kemacetan di Tol Jor pada liburan Natal dan Tahun Baru 2023, Tol Cinere Jagorawi yang merupakan bagian dari jaringan Tol Jor 2 mulai dioperasikan. Jalur ini bisa memotong waktu dari arah Depok ke Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Tangerang dengan waktu 15 hingga 20 menit. Gerbang Tol 5 utama yang menyambungkan jalur ke Tol Cinere Serpong mulai dibuka tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat malam hari tadi. Akses Cijago 3B ini merupakan tahap terakhir konstruksi jalan tol Cijago sepanjang 2,19 km. Keberadaan jalan tol Cijago diharapkan semakin meningkatkan konektivitas antar wilayah dan menumbuhkan perekonomian di kawasan Jabodetabek, serta mengurangi kemacetan khususnya pada saat libur Nataru tahun ini. Penantian selama 16 tahun akhirnya tercapai pada malam hari ini. Kalau kita melihat kondisi lalu lintas di inner ring road dalam kota maupun di Jor 1 itu sudah sangat padat. Dengan adanya alternatif Jor 2 yang sudah dibuka, maka akan menambah mobilitas antar wilayah sehingga akan kegairahan dari segala bidang akan terjadi pusat pertumbuhan baru, terjadi pusat kegiatan baru, bahkan terjadi destinasi wisata baru, baik di sebelah barat, di daerah Banten maupun di wilayah timur seperti kota wisata dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Dan lebih dari 13.000 penumpang kereta memadati area stasiun Gambir, Jakarta Pusat pada hari pertama masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2024 Kamis kemarin. Kepadatan penumpang terlihat mulai dari area check-in tiket, area ruang tunggu hingga peron stasiun. Sambil membawa barang bawaan, mereka tampak antre memasuki area peron stasiun. Para penumpang kereta memilih berangkat lebih awal demi menghindari kepadatan penumpang menjelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta menyebut per hari Kamis kemarin, total penumpang yang berangkat dari stasiun Gambir jumlahnya mencapai 13.393 penumpang. Sementara untuk stasiun Pasar Senen mencapai 18.383 penumpang. Diprediksi jumlah calon penumpang kereta akan terus meningkat dan mencapai puncaknya pada tanggal 22 hingga 23 Desember. Keberangkatan stasiun Gambir sendiri sementara ini sejumlah 13.393 untuk keberangkatan dari stasiun Gambir. Kemudian untuk kedatangan nanti dari pagi sampai nanti malam ada sekitar 8.169. Kemudian untuk stasiun Pasar Senen keberangkatan sebanyak 18.383 dan untuk kedatangan 11.712. Mungkin volume tertinggi akan nanti terus bergerak sampai dengan 22. Polsuska dan Security. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan pergerakan dan juga peningkatan jumlah penumpang, khususnya melalui moda transportasi kereta api, kita akan sapa dua jurnalis Kompas TV. Ada Ninda Destiani di stasiun Bandung dan juga Abel Insani di stasiun Pasar Senen Jakarta. Kita akan ke Ninda Destiani dulu di stasiun Bandung. Selamat pagi Ninda. Bagaimana situasi dan juga peningkatan jumlah penumpang di stasiun Bandung pada pagi hari ini, Ninda? Ya, Imron dan juga saudara, memang stasiun Bandung sejak tadi pagi ini sudah dipenuhi oleh pengunjung yang kemudian nantinya akan melakukan pemberangkatan mudik tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan untuk tahun ini, PT KAI Daop 2 Bandung sudah menyediakan tiket pemberangkatan mudik Nataru 2023 dan 2024. Ini ada sekitar 252.552 tiket yang kemudian ini sebagian tiket sudah habis terjual untuk tanggal 21 kemarin, kemudian juga untuk tanggal 22 dan untuk tanggal 23 Desember. Ini ada sekitar 105.000 tiket sudah dipesan melalui aplikasi KAI Akses, yang mana ini pemberangkatannya mulai hari ini dan hari besok. Dan untuk jadwal keberangkatan mudik ini sudah
dimulai sejak tanggal 21 Desember kemarin dan akan berlangsung hingga 18 hari ke depan hingga pada tanggal 7 Januari 2024. Adapun jumlah atau total pemudik yang memang paling banyak, Imron dan juga saudara, ini memang menginjak pada tanggal besok 23 Desember 2023 yang mana total kursi yang diambil oleh penumpang ini ada sekitar 10.183 tiket yang sudah dipesan oleh penumpang. Begitu Imron dan juga saudara. Dan jika kita bandingkan dengan tahun lalu, ini memang perbandingannya cukup pesat dan baik hingga 40% jika tahun lalu. Maksud kami jika tahun ini ada sekitar 200.000 lebih tiket dijual, ini tahun lalu ini hanya sekitar 178 tiket, yang mana ini perbandingannya cukup pesat, ada sekitar 40%. Dan untuk jadwal keberangkatan hari ini memang sudah dimulai pada pagi dan nanti juga malam akan dilakukan. Untuk jadwalnya pada pagi hari ini dilakukan untuk tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang mana di Jawa Tengah dan Jawa Timur ini ada beberapa tujuan yang menjadi favorit para pemudik, yakni ada Jogja, Solo, dan Surabaya. Dan pagi hari ini kereta eksekutif berangkat dari Bandung, ini jadwalnya pukul 7.17, yakni kereta Lodaya dari Bandung menuju Solo Balapan, kemudian juga dilanjut kereta Argo Wilis dengan tujuan Bandung Surabaya, kereta Baturaden Express dengan tujuan Bandung Purwokerto, yang mana juga nanti akan dilanjutkan pada nanti malam Jawa Tengah dan Jawa Timur ini stasiun Malabar, yakni Bandung, tujuan Bandung Malang, kemudian ada maksud kami kereta Turangga Bandung Surabaya dan kereta Lodaya Bandung Solo. Dan adapun demi keamanan, PT Kereta Api ini sudah menyediakan personil keamanan di kereta api, kemudian di stasiun dan objek-objek yang penting. Imran. Baik, untuk masa liburan Nataru kali ini, PT KAI Daob 2 Bandung menyiapkan lebih dari 250.000 tiket yang didominasi destinasi untuk menuju ke arah Jogja, Solo, dan Surabaya. Dan dari Bandung kita akan bergeser ke Abel Insani, jurnalis Kompas TV yang sudah berada di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat pagi Abel, kalau tadi dari Bandung kita mendapatkan informasi bahwa tiket untuk perjalanan atau keberangkatan hari ini tanggal 22 Desember dan esok 23 Desember sudah habis terjual. Lalu bagaimana dengan lonjakan jumlah penumpang yang ada di stasiun Pasar Senen, Jakarta? Iya, kalau selamat pagi Indron, kalau misalnya kita bicara soal peningkatan atau lonjakan dari penumpang di stasiun Pasar Senen menuju libur Natal dan juga Tahun Baru, tentu saja ini ada lonjakan ya kalau misalnya kita dibandingkan dengan hari biasa. Karena memang dari PT KAI sendiri sudah menetapkan bahwa untuk libur Natal dan juga Tahun Baru ini dimulai pada tanggal 21 Desember hingga 7 Januari mendatang. Nah, memang untuk saat ini situasi dan juga kondisinya di stasiun Pasar Senen ini juga sudah ramai. Tapi sebenarnya keramaian ini tidak hanya terjadi pada hari ini, tapi juga sudah terjadi sejak 5 hari yang lalu. Meskipun memang puncaknya ini pada tanggal 22 atau hari ini dan juga pada tanggal 23 Desember besok. Nah, memang benar Imron apa yang Anda katakan tadi bahwa memang untuk tiket pada tanggal 22 dan juga pada tanggal 23 ini sudah habis. Nah, untuk beberapa destinasi yang memang menjadi favorit dari calon penumpang yang akan menuju ke beberapa daerah, ini memang yang menjadi primadona adalah di Jawa Tengah begitu ya, karena banyak sekali tujuan Jawa Tengah dari para penumpang yang akan melakukan perjalanan seperti ke Semarang, ke Solo, ke Ketuarjo, lalu juga ke Purwokerto, ada juga yang menuju ke Yogyakarta. Kalau ke Jawa Timur ini ada yang ke Surabaya dan juga ke Malang. Memang tidak selalu mereka ini melakukan pulang kampung gitu ya, tapi juga mereka akan melakukan libur bersama keluarga ataupun juga bersama teman-teman untuk menikmati destinasi wisata ataupun juga merayakan Natal bersama keluarga ataupun juga teman-teman di beberapa tempat yang mereka sudah pilih, dan mereka akan melakukan perjalanan melalui stasiun Pasar Senen ini. Dan himbauannya dari PT KAI untuk para penumpang yang akan melakukan perjalanan adalah mereka diminta untuk berhati-hati, jangan terlalu membawa barang-barang berlebih ataupun juga jangan menggunakan perhiasan yang terlalu mencolok. Imron.
Baik, sama seperti apa yang terjadi di stasiun Bandung, ternyata di stasiun Pasar Senen Jakarta sudah habis terjual tiket untuk perjalanan atau keberangkatan hari ini dan hari esok di tanggal 23 Desember 2023. Terima kasih jurnalis Kompas TV, ada Abel Insani di stasiun Pasar Senen dan juga sebelumnya ada Ninda Destiani di stasiun Bandung. Terima kasih, selamat bertugas. Dan informasi selanjutnya saudara, Natal yang tinggal beberapa hari lagi membuat sibuk Santa Claus di Finlandia. Kini Santa tengah mempersiapkan kado Natal bagi anak-anak. Hiruk-pikuk masyarakat menghabiskan waktu liburan Natal dan Tahun Baru. Melangsungkan perjalanan ke berbagai daerah mengunjungi sanak keluarga atau sekadar berlibur. Supaya kita kerasa semangat liburannya. Proses pengamanan dilakukan oleh pihak Pak Presiden sendiri juga sudah menyampaikan bahwa tahun ini berjalan dengan baik. Informasi independen dan terpercaya, ikuti liputan mudik Natal dan Tahun Baru di Kompas TV. Teman sejalan. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Diproduksi oleh Medicon. Halo Wuling. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Ikuti dialog antara tim sukses dengan pengamat politik dan perwakilan generasi muda. Red Carpet. Live report dari titik-titik nobar dan markas pemenangan para kontestan hingga pembahasan pasca debat. Berikut pernyataannya. Tadi semuanya sesuai fakta, tapi apa catatannya? Dalam jelang dan pasca debat kedua calon wakil presiden. Jumat 22 Desember pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Saudara, Natal yang tinggal beberapa hari lagi membuat sibuk Santa Claus di Finlandia. Kini Santa tengah mempersiapkan kado Natal bagi anak-anak. Ibu kota Lapland, Rovaniemi di Finlandia konon merupakan rumah Santa Claus dan rusanya. Di tempat ini terdapat Santa Claus Village, taman hiburan yang didedikasikan untuk Santa Claus. Para pengunjung, baik orang tua maupun anak-anak, bisa datang ke desa Santa di Rovaniemi untuk bertemu Santa Claus yang tinggal di sana dan mendapatkan kado Natal. I think children always know if they're on the nice list or the naughty list. They always know themselves. And I'm often asking them. And they are pretty honest with that. And that's the best way. You can be honest with that thing. But it's good to remember, nobody can be good all the time. But if you try your best, that makes me happy. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap pantau terus informasi pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Gracia Adur. Dan saya Imron Fadilah. Serta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
Ikuti dialog antara tim sukses dengan pengamat politik dan perwakilan generasi muda. Red Carpet. Live report dari titik-titik nobar dan markas pemenangan para kontestan, hingga pembahasan pasca debat. Berikut pernyataannya. Tadi semuanya sesuai fakta, tapi apa catatannya? Dalam jelang dan pasca debat kedua calon wakil presiden. Jumat 22 Desember, pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Satu keluarga ditemukan tewas di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi, Banyuasin. Polisi tengah mengejar pelaku. Hari ini 3 cawapres akan unjuk gigi dalam debat kedua yang digelar KPU. Sektor yang dibahas diantaranya infrastruktur dan APBN. Bagaimana menepati janji pembangunan kalau BUMN infrastrukturnya kalang kabut oleh tumpukan utang? Apakah APBN bisa jadi obat? Ketua nonaktif KPK Firly Bahuri menyatakan mundur dari jabatannya dan meminta maaf atas kesalahannya. Jelang Hari Raya Natal, sejumlah perjalanan keluar daerah mulai dari stasiun kereta hingga bandara mengalami kepadatan. Informasi langsungnya akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Tidak ada jaminan ekonomi Indonesia tahun depan akan baik-baik saja saat kondisi global seperti Amerika dan Tiongkok melambat. Tapi 3 paslon punya target pertumbuhan antara 5,5% hingga 7%. Mampukah kalau ekonomi kuartal tidak kemarin saja jatuh ke 5%? Nah, Kompas Bisnis akan membahasnya pada pagi hari ini. Selamat pagi, kembali berjumpa di Sapa Indonesia Pagi hari ini Jumat 22 Desember 2023 bersama saya Paskalis Siswari. Dan saya Randy Saputro. Kalau di KPK ada Jumat keramat, nanti di KPU ada Jumat yang berdebat, begitu katanya. Ya, nah ini it's the D-Day for Vice President Candidates. Hari ini adalah hari yang jadi menentukan juga ya buat calon presiden dan calon wakil presiden, karena tidak hanya calon presiden sepertinya yang disorot, tapi calon wakil presidennya, karena ada juga seperti beberapa orang, termasuk saya, kalau lihat, wah ini saya cocok dengan calon presidennya nih, tapi kayaknya calon wakil presidennya gimana ya? Kita lihat dulu nanti gitu. Atau sebaliknya begitu kira-kira. Ini penting karena jangan sampai nanti Anda kayak beli kucing dalam karung ya. Jadi memang harus disimak baik-baik. Mungkin ada dari Anda yang nanti malam sudah mau pergi liburan karena sudah libur panjang. Tapi jangan lupa tetap live streaming mungkin di jalan, karena kita akan menayangkan di Kompas TV. Bahkan mulai pukul 4:30 kita akan mulai menayangkan pemanasan-pemanasan, pembahasan soal debat pada sore hari ini. Jadi disimak baik-baik apa gagasan, apa ide yang akan disampaikan oleh calon wakil presiden dalam debat nanti malam 22 Desember pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau kemarin bahasnya soal di Sapa Indonesia Pagi, kemarin bahasnya soal perdagangan, lalu UMKM, ada juga investasi. Nah, kalau hari ini bahasnya infrastruktur dan APBN dan APBD. Nah, kalau infrastruktur ini sepertinya yang cukup krusial. Bagaimana memastikan bisa seimbang antara pembiayaan dan juga hasil yang didapat, begitu ya. Kalau misalnya APBN yang jadi kebijakan fiskalnya juga disorot, apakah juga mensupport bahwa infrastruktur ini bisa terlaksana dengan baik dengan APBN, APBD yang mencukupi. Tapi masalahnya APBN, APBD sepertinya terserapnya juga tidak maksimal, begitu. Karena
bertahun-tahun dari periode ke periode kok saya melihatnya trennya baru akhir tahun anggaran ini bakal terserap gitu. Penyakit siapapun presidennya. Kalau akhir tahun udah pasti macet gara-gara perbaikan jalan di mana-mana. Nah, ini kenapa ya di akhir tahun kok malah digejotnya di akhir tahun, nggak mau dari memang kita seimbangkan saja dari awal tahun sampai akhir tahun kan Radi. Ini kenapa di akhir tahun, bahkan kemarin APBN pun belum 100%, masih sekitar 80%-an penyerapan untuk belanjanya, meskipun kalau kata Menteri Keuangan Sri Mulyani ya karena kan ada beberapa kontrak yang baru diselesaikan di akhir tahun, tapi ini selalu jadi penyakit, meskipun memang tetap yang harus diutamakan adalah efektif dan efisien ya untuk anggaran, jangan sampai ya gara-gara demi terserap semua jadi aur-auran gitu, ini juga jadi nggak baik. Yang jadi catatan Pak Skalis bahwa BUMN kan banyak juga yang menjalankan proyek infrastruktur. Ternyata banyak yang utang juga sama subkontraktor. Subkontraktor ini juga kan kasihan karena mereka tergolong sebenarnya bukan pengusaha besar, kadang juga tergolong dalam usaha menengah kecil gitu, yang tidak established, benar-benar established punya modal besar, malah diutangin. Nah ini jadi problem karena banyak juga yang menggantungkan pembiayaan dari APBN yang akhirnya diutangin juga sama BUMN. Ini yang jadi catatan. Nanti akan kita bahas bareng-bareng di Sapa Indonesia Pagi bersama 3 tim ses yang akan hadir. Namun sebelum itu kita akan ke sejumlah peristiwa yang akan kami sajikan informasinya. Salah satunya yang ini, saudara, 1 unit sepeda motor ludes terbakar di Mampang, Jakarta Selatan Jumat dini hari. Pengendara yang panik melihat api dari bagian mesin langsung berusaha menyelamatkan diri. Kobaran api terus membesar dan membakar sepeda motor di underpass Mampang. Besarnya api membuat sejumlah kendaraan tidak berani melintas jalan itu. Peristiwa ini berawal dari pengendara motor yang melaju dari arah Kuningan menuju Mampang Perapatan. Tiba-tiba kendaraan itu mengalami gangguan mesin. Saat pengendara mencoba mengecek bagian mesin, api muncul dan dengan cepat membesar. Diduga api berasal dari korsleting pada bagian kelistrikan. Bawah nggak bisa gegak kosong ban pinggir dikit murah api push jadi langsung ikan api gitu langsung ya kosong api udah gue pinggirin dulu konslet gitu bang saya kurang tahu, saya kan belum ngecek lagi sih total ke kapalnya. Berarti dia tiba-tiba mati aja gitu ya, gara-gara gasnya kosong. Oh, gas kosong langsung berapi. Seorang pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas diamuk warga, diduga lantaran tidak mau membayar jasa kencan online. Korban tewas setelah sempat dikejar dan diteriaki maling oleh sekelompok orang. Inilah saudara video amatir seorang pria yang tewas akibat diamuk warga karena diduga menolak membayar jasa kencan online yang dipesannya. Korban yang sempat dikejar hingga berlari, akhirnya tewas dalam perjalanan ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Bekasi setelah mengalami luka parah. Guna penyelidikan, tim identifikasi Polres Metro Bekasi melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Kini kasusnya ditangani Polsek Cikarang Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dan beliau masuk, tidak lama kemudian itu ada cekcok dan diteriaki maling, beliau lari, saya dan dia langsung kabur bawa motor ke arah Kampung Menjali. Ke informasi lainnya, saudara, Polres Indramayu terus menyelidiki kasus dugaan malpraktik di RSUD Pantura Masentot, Kabupaten Indramayu yang membuat ibu dan bayi meninggal. Laporan dugaan malpraktik dalam proses persalinan berujung kematian ibu dan anak warga desa Kertawinangun, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Polres Indramayu dalam waktu dekat akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah tim medis di Rumah Sakit Umum Daerah Pantura MA Sentot yang menangani ibu dan bayi yang meninggal. Dari hasil keterangan yang kami peroleh, selanjutnya kami sampai saat ini akan melakukan proses pengumpulan bukti, pengumpulan bukti, dan juga termasuk akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Sekitar minggu depan, kita akan memanggil
para saksi, terutama dari pihak UPTD, ya, bidan yang menangani, dan juga tentunya saksi ahli, ya, saksi ahli yang akan kita gunakan untuk dapat memberikan keterangan terkait masalah prosedur. Sementara itu, Direktur Umum RSUD Pantura MA Sentot Patrol Kabupaten Indramayu, Jawa Barat membantah telah melakukan tindakan malapraktik. Mereka mengklaim langkah atau tindakan dilakukan oleh tim medis sudah maksimal dan sesuai prosedur serta SOP yang berlaku. Ya seperti tadi Pak ya, kita akan kooperatif dengan polisi gitu, karena kita tidak akan menyembunyikan sesuatu sih, karena kita sudah melakukan upaya-upaya sesuai dengan SOP Pak ya. Tentunya yang kami harapkan adalah kita melakukan mediasi dengan keluarga gitu Pak, supaya nantinya berakhir dengan damai dan saling memuaskan. Keluarga ibu dan bayi yang dinyatakan meninggal setelah proses persalinan mengamuk dan tak terima pada tim medis. Menurut keluarga, penanganan yang terkesan lamban membuat nyawa ibu dan bayi ini tak terselamatkan. Tak hanya itu, suami korban pun menilai penanganan persalinan yang dilakukan tak sesuai SOP. Suami korban juga sempat bercerita, pihak rumah sakit menyebut istrinya mempunyai penyakit bawaan. Namun menurut keluarga, korban tak memiliki riwayat penyakit bawaan. Kepalanya aja, jadi nariknya nggak cara pelan-pelan. Oh, masih di dalam tuh langsung ditarik? Iya. Jadi posisi kepala udah nongol separoh, langsung ditekan, langsung ditarik lagi. Oke, meninggalnya setelah keluar? Meninggalnya setelah keluar. Ibunya dulu apa bayinya dulu? Bayinya dulu. Bayinya dulu? Antara 15 menit ataupun 20 menit, baru istri saya yang meninggal. Baru kemudian istri yang meninggal. Ya. Kata dokter kenapa meninggalnya? Kata yang menangani? Katanya ada ada penyakitnya, padahal istri saya nggak ada penyakitnya. Meski pihak rumah sakit mengklaim telah bertugas sesuai prosedur, polisi tetap akan menyelidiki dugaan malapraktik ini. Kini, polisi tengah menyelidiki apakah ada malapraktik dalam kejadian ibu dan anak meninggal setelah persalinan ini. Beberapa saksi pun akan segera diperiksa dan dimintai keterangan, termasuk saksi ahli untuk mengetahui prosedur persalinan yang benar. Tim Liputan Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Satu keluarga di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi, Banyuasin ditemukan tewas dibunuh. Polisi membentuk tim gabungan untuk mengejar pelaku. Warga Dusun Bagan, Desa Lumpatan, Kabupaten Musi, Banyuasin dikejutkan dengan penemuan 4 jasad yang diduga korban pembunuhan. Keempatnya merupakan satu keluarga terdiri dari nenek berusia 70 tahun, pria 40 tahun, serta 2 orang anak berusia 5 dan 15 tahun. Kini polisi masih menyelidiki latar belakang kasus ini dan pelaku masih dalam pengejaran polisi. Untuk mengungkap supaya terang peristiwa ini, kemudian melakukan otopsi dari badan 4 mayat itu ke Rumah Sakit Bayangkara. Kami dari pihak Polres Muba dan juga di backup oleh Jatlantas Polda Sumsel berupaya maksimal mungkin untuk membuat terang peristiwa ini. Satreskrim Polresta Sidoarjo meringkus 2 pelaku pembunuhan seorang pengemudi taksi online. Kedua pelaku merupakan anggota TNI dan sudah diserahkan ke Polisi Militer Angkatan Laut Surabaya. Korban ditemukan di aliran sungai di kawasan Kecamatan Buduran dengan luka benda tumpul. Setelah menganiaya, pelaku melarikan diri dan melarikan mobil milik korban hingga akhirnya ditemukan di sebuah rumah indekos di kota Surabaya, Jawa Timur. Kedua pelaku akhirnya ditangkap tim gabungan Satreskrim Polresta Sidoarjo serta anggota POM Angkatan Laut Surabaya.
dari pemeriksaan saksi-saksi yang ada di lapangan. Kemudian selanjutnya kami dari Polres Sidoarjo langsung melakukan koordinasi dan bersama-sama dengan POM, dan sekarang perkaranya sudah dilimpahkan ke POM. Mungkin demikian. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi debat kedua Pilpres akan menghadirkan 3 cawapres digelar malam ini di Jakarta Convention Center. KPU menyatakan telah menyiapkan 11 panelis untuk debat kedua. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Badan letih lesu, jangan sampai sakit. Daya tahan tubuh harus kuat. Minum Adem Sari. Adem Sari banyak vitamin C. Daya tahan kuat, gak panas dalam lagi. Adem Sari. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aku tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukan panasmu. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segarnya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Judi online telah menjangkiti banyak kalangan, tidak terkecuali tenaga pendidik. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan di rumah penemuan jasad ibu dan anak yang mengering di Cinere, Depok. Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV didukung oleh Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukan panasmu. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wingfood. Ikuti dialog antara tim sukses dengan pengamat politik dan perwakilan generasi muda. Red Carpet, live report dari titik-titik nobar dan markas pemenangan para kontestan, hingga pembahasan pasca debat. Dalam jelang dan pasca debat kedua calon wakil presiden. Jumat 22 Desember, pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Yang dipersembahkan oleh Debat kedua Pilpres yang akan menghadirkan 3 cawapres, Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD digelar malam ini di Jakarta Convention Center. Ketua KPU Hasyim Asyari menyatakan telah menyiapkan 11 panelis untuk debat kedua hari ini.
Seperti debat pertama, debat akan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tema debat Cawapres yakni soal ekonomi, keuangan, investasi pajak, dan pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, saya ulangi lagi bahwa debat akan dilakukan di Jakarta Convention Center atau JCC, Jakarta, Jumat besok tanggal 22 Desember 2023 jam 19 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk debat yang kedua ini KPU juga telah menetapkan 11 nama panelis yang akan merumuskan sejumlah pertanyaan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bersafari politik ke Provinsi Banten dan berdialog bersama mahasiswa. Anies berdialog dengan mahasiswa Universitas Bina Bangsa Kota Serang. Kepada mahasiswa, Anies bicara soal perubahan dari banyak sisi, antara lain keadilan, kemakmuran rakyat, pendidikan, dan transportasi. Lalu mengapa banyak yang berubah armadanya? Ketika dapat kontrak yang pasti, mereka bisa melakukan pekerjaan armada. Angkotnya sekarang di Jakarta pada pakai AC, bukan disuruh pakai AC, karena mereka sudah punya pendapatan yang baik, mereka ingin memberikan pelayanan yang lebih baik, akhirnya angkotnya pakai AC. Sementara dalam deklarasi Aliansi Tionghoa Indonesia, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang hadir dalam acara itu berharap semua pihak tetap menjaga pesta demokrasi agar berlangsung aman dan damai. Dalam acara ini ada 20 perwakilan aliansi etnis Tionghoa yang mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Saya tadi mengucapkan terima kasih dukungan mereka, ya, Aliansi Tionghoa Indonesia. Saya sampaikan saya besar hati dukungan, kita terima dukungan dari semua elemen, semua bagian dari Indonesia. Saya tegaskan kita perlu persatuan, kerukunan, berpikir baik, berpikir positif. Indonesia berada dalam keadaan yang sangat memungkinkan kita lompat menjadi negara hebat. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebut ada indikator era seperti di masa Orde Baru kini muncul kembali. Ganjar menyinggung Orde Baru di acara deklarasi kantor Seknas Barisan Advokasi Keadilan Indonesia Ganjar Mahfud atau Baki Gama di Mampang, Jakarta Selatan. Ganjar menyebut sejumlah indikator yang menumbangkan Orde Baru kini kembali muncul, antara lain masalah kebebasan berpendapat dan ketidakadilan. Kami Barisan Advokasi. Saya sudah mendapatkan banyak laporan. Kawan media menyampaikan sesuatu, hari ini diperiksa. Ada orang berdatangan menyampaikan sikap, dia diperiksa. Ada orang yang bersuara mengekspresikan pendapat, diperiksa. Rasa-rasanya ingatan kita tidak hilang. Orde Baru runtuh karena situasi kondisi seperti itu. Dan mahasiswa bergerak untuk mengawal reformasi itu. Sayang, rasa-rasanya indikator itu muncul kembali. Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah Ma'ruf, menyatakan dukungannya untuk pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ganjar Pranowo menyebut dukungan Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah yang tergabung dalam Barisan Advokasi Keadilan Indonesia Baki Gama sebagai energi baru. Di depan Ganjar, Siti Nur Azizah mengaku bangga Capres dan Cawapres yang ia dukung merupakan sarjana hukum. Saya ingin mengajak semuanya untuk sama-sama mendukung ya pasangan yang saya kira sangat lengkap ya, kapasitasnya, integritasnya, yang juga sangat kita banggakan. Beliau-beliau adalah semuanya ini adalah sarjana hukum. Dukungan Bu Azizah, terima kasih. Ya, saya juga pernah sowan ke Yai Ma'ruf Amin, kami mendapatkan banyak nasihat
Dan sekarang putrinya bersama kami, tentu kami sangat senang karena ini bagian dari energi kita. Apalagi beliau dari Banten, penting. Penting buat kami. Mendukung Capres juga dinyatakan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kalla. Saat hadir di acara silaturahmi Presidium Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan Timnas Amin di Makassar, JK menyatakan mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Menurut JK, Anies merupakan calon pemimpin yang kredibel. Selain itu, Yusuf Kalla juga menyebut Anies merupakan salah satu anak didiknya dalam pendidikan politik. Boleh bilang saya mengajarkan politik Anies. Dulu di Universitas Paramadina, dia rumah kita makan siang sama. Dan saya memberikan mereka isu-isu dan pengalaman politik tiap rumah. Dari situ saya mengerti bahwa Anies cepat memiliki persaudaraan. Dan mempunyai dasar pengetahuan. Kedua, pada masa mendatang tidak mudah mencari seorang presiden. Kalau presidennya tidak tangguh, akan sulit. Dunia lebih sulit kawan. Forum Umat Islam Bersatu atau FUIB melaporkan Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Bareskrim Polri. FUIB menilai pernyataan Zulhas dalam video yang beredar mengandung unsur penistaan agama. Pelapor membawa bukti video dan beberapa dokumen pemberitaan media. FUIB menegaskan laporan ini murni untuk kepentingan agama dan tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik. Buat laporan dulu nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Forum Umat Islam Bersatu FUIB pada hari ini, hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, secara resmi kita akan melaporkan Zulkifli Hasan terkait pidato yang dia sampaikan pada beberapa hari yang lalu, di mana pidatonya dinilai mengandung unsur penistaan agama. Sementara Zulkifli Hasan memilih menghindar dan tidak menjawab wartawan saat dikonfirmasi terkait ucapannya yang menuai polemik. Buntut dari perkataannya, Zulhas dilaporkan ke polisi oleh Forum Umat Islam Bersatu. Dan mengawali. Yuk kita ke pasar, lihat pasar yang terbakar. Pak, satu dari kami Pak, soal ucapan Bapak yang beberapa ya itu lalu. Nanti lagi besok ya. Redaksi dari Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye. Redaksi dari Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye. Kami hadir, kami buktikan bahwa PAN senantiasa berkomitmen menjaga kejujuran dalam proses pelaksanaan pemilu, khususnya kampanye yang sempat mendapatkan dugaan pelanggaran di CFD Jakarta Utara. Presiden Joko Widodo melakukan prosesi groundbreaking Gedung Kodim dan Polres Ibu Kota Nusantara atau IKN yang diklaim memiliki konsep modern green building. Kantor Kodim di kawasan IKN mengusung konsep ruang terbuka hijau. Desain kantor Kodim di IKN diharapkan bisa jadi contoh bagi kantor Kodim lain di Indonesia. Pembangunan kantor Kodim dimulai pada Januari tahun 2024 dan ditargetkan selesai sebelum pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024. Tidak hanya kantor Kodim, Presiden juga melakukan groundbreaking kantor Polres IKN. Kodim IKN ini harus didesain visi ke depan, modern, dan juga green building. Sehingga nantinya kodim-kodim yang lain di seluruh tanah air bisa melihat bangunan yang ada di bangunan kodim yang ada di IKN ini sebagai contoh. Setelah melakukan groundbreaking sejumlah proyek di Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo mengajak sejumlah menteri dan pejabat negara bermalam dan menyantap nasi goreng di Ibu Kota Nusantara. Nasi goreng
jadi menu santapan Presiden Joko Widodo ketika bermalam di ibu kota Nusantara Rabu malam. Pada jamuan makan malam ini, Jokowi turut mengajak sejumlah menteri, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, dan Ridwan Kamil. Dan seperti biasa, untuk acara santap malam di IKN kali ini, Jokowi turut membawa 4 juru masak istana. Acara makan malam ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan superblok ibu kota Nusantara dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah. Di lokasi superblok ini nantinya akan dibangun hotel bintang 5, pusat perbelanjaan, apartemen 8 tower, gedung perkantoran, dan sekolah internasional. Ada hotel, ada mall, ada sport center, ada rumah sakit, tapi memang progres setiap bulan harus dicek, dilihat. Diutamakan itu investor dalam negeri dulu, apalagi bukan hanya dari Jawa, bukan hanya dari Jakarta, ada yang dari investor dari Balikpapan juga ikut. Selain groundbreaking superblok ibu kota Nusantara, Jokowi juga melakukan groundbreaking pembangunan apartemen dan food court di kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara Nusantara. Presiden optimistis pembangunan ini akan selesai sebelum perayaan 17 Agustus 2024. Debat perdana Cawapres untuk pemilu 2024 akan kembali digelar malam ini. Ketiga Cawapres akan adu gagasan dan program terkait tema ekonomi, keuangan, investasi, infrastruktur, pajak, perdagangan, dan pengelolaan APBN/APBD. Apa langkah Cawapres untuk perbaikan ekonomi Indonesia? Sapa Indonesia Pagi usai jeda akan membahasnya dalam dialog khas Sapa Indonesia Pagi. Ini saatnya untuk tunjukin keunikan lo. Ini waktunya untuk jalani hidup dengan maksimal. Because we know that this is us. Wuling Alves, style and innovation in one SUV. Halo Wuling. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak ada manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Engkong, bagus buat propo. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukan panasmu. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segarnya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Aku pulang. Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata
sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Aku tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Debat perdana Cawapres untuk pemilu 2024 akan kembali digelar pada Jumat malam. Ketiga Cawapres akan adu gagasan dan program terkait tema ekonomi, keuangan, investasi, infrastruktur, pajak, perdagangan, dan pengelolaan APBD/APBN. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengaku baru pertama kali mengikuti debat yang sifatnya kompetisi. Muhaimin mengatakan hal itu bukan masalah. Caimin yakin bisa menghadapi debat Cawapres hari ini. Ya nggak apa-apa, wong kita juga memang pertama kali di dalam debat yang bersifat kompetisi seperti ini, tapi ya kita lihat nanti. Sementara Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka memilih irit bicara saat ditanya mengenai persiapan debat. Kini Gibran sudah berada di Jakarta untuk konsolidasi dengan tim kampanye nasional jelang debat yang akan berlangsung nanti malam. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD saat berkampanye di Cilincing, Jakarta Utara mengaku tidak ada persiapan khusus menghadapi debat Cawapres Jumat malam. Mahfud menambahkan siapapun orang yang dipilih dan menerima jadi Cawapres harus menguasai permasalahan negeri ini. Kita paling memberikan masukan gitu lewat WA lalu ketemu duduk, tapi saya tidak merasa perdebatan itu harus dipersiapkan khusus. Karena itu kan sangat luas masalahnya. Nanti siap ini ternyata yang ditanyakan itu. Oleh sebab itu, menurut saya debat itu adalah apa yang ada sekarang, yang dimiliki. Lalu diperdebatkan, dia menguasai apa tidak, gitu aja. Jelang debat Cawapres malam ini, persiapan venue di Jakarta Convention Center terus berlangsung. Berbeda dengan debat pertama, pada debat Jumat malam ini, Cawapres akan berdiri di depan podium. KPU telah menetapkan moderator debat Cawapres yang akan memandu debat kedua Pilpres. Dua moderator yang telah ditetapkan KPU, yakni Alvito Denova dari Transcorp dan Liviana Cerlisa dari Kompas TV. Tim Liputan, Kompas TV. Yang dinanti-nantikan saudara, hari ini debat Cawapres akan berlangsung pada sore nanti. Nah, kemarin sampai Indonesia Pagi sudah membahas ekonomi digital, perdagangan, dan UMKM. Hari ini giliran kita fokuskan ke tema yang lain, yakni infrastruktur dan pengelolaan keuangan negara melalui APBN dan juga APBD. Bersama kami sudah ada narasumber Zulfikar Amir, anggota Dewan Pakar Timnas Amin di sambungan Zoom. Lalu juga ada Mulia Amri, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, dan Sumantri Suwarno, Wakil Sekretaris TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Pagi. Oke, pagi. Baik. Ya, saya akan ke Pak Zulfikar dulu deh nih ya. Pak Zulfikar dari Timnas Amin. Pak Zulfikar, kalau kita lihat sekarang kan infrastruktur ini jadi jadi juga masalah yang seksi lah ya. Ini jadi agenda prioritas dari masing-masing pasangan calon ketika kita sudah mempelajari visi misi masing-masing pasangan calon. Tapi infrastruktur ini memang dibilang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi. Tapi yang ingin kita tanyakan, bisa nggak infrastruktur ini otomatis membawa kita pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya tumbuh tapi ada kualitasnya gitu, Pak Zulfikar? Ya, terima kasih Mas Radi. Jadi di mana-mana yang namanya infrastruktur itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, khususnya masyarakat yang sedang membangun seperti Indonesia ya.
Tetapi ketika kita bicara tentang infrastruktur, kita harus tahu kualitas seperti apa yang ingin kita kejar. Nah, selama hampir 10 tahun terakhir, pembangunan infrastruktur itu sudah digalakkan oleh pemerintahan Pak Joko Widodo. Dan memang ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan, tetapi kemudian kalau kita lihat secara keseluruhan, dampak dari pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi ini itu masih relatif minim. Dan ini disebabkan oleh perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang sangat kurang cermat dan tidak hati-hati, khususnya di dalam memilih infrastruktur apa yang dibangun, skema finansialnya seperti apa, lalu bagaimana membangunnya dan di mana yang membutuhkan. Jadi perencanaan-perencanaan seperti ini yang menjadi titik kelemahan pembangunan infrastruktur selama 9 tahun terakhir, dan ini yang akan diubah oleh paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, di mana kita ingin adanya suatu pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh infrastruktur yang dibangun secara inklusif. Yang kami maksud secara inklusif ini adalah bagaimana supaya infrastruktur ini itu bisa dimanfaatkan dan diakses oleh semua kelompok sosial, dan kemudian bahwa infrastruktur ini itu harus efisien di dalam hal pembangunannya dan juga pengoperasian. Ada beberapa infrastruktur yang kita tahu dibangun oleh pemerintahan Joko Widodo yang sangat tidak efisien dan tidak memberi manfaat, khususnya ketika kita mengukur utility rate dari infrastruktur itu gitu. Jadi ini yang akan kita benahi. Ada respon soal ini? Iya. Utility rate dari infrastruktur itu selalu naik ya. Jadi dalam artian membangun infrastruktur itu tidak seperti membangun jigsaw puzzle ya, yang lengkap langsung sekaligus. Pasti ada bangun di sebelah sini dulu, sebelah kiri dulu, di sebelah kanan dulu. Tapi ini pada akhirnya akan membentuk sebuah gambaran yang lengkap. Nanti akan tersambung sama seperti kalau kita lihat tol Trans Sumatera sekarang. Itu kan baru di sebagian-sebagian gitu ya. Nanti kan akan nyambung. Tujuannya akan nyambung sama seperti tol di Jawa juga. Akhirnya sekarang sudah nyambung. Jadi ketika sudah ada di satu tempat, ada di tempat lain bukan berarti tidak tersambung. Pada akhirnya akan tersambung. Ketika sudah tersambung, utility rate-nya akan naik sekali. Dan membangun infrastruktur itu untuk puluhan tahun ke depan. Jadi yang sekarang kita bangun itu akan betul-betul terasa manfaatnya 23 tahun ke depan pada saat Indonesia Emas menuju Indonesia Emas. Jadi itu semua direncanakan dengan baik. Kalau kelihatannya seperti belum tersambung, ada sebagian yang utility rate-nya masih rendah, ya kalau tidak dibangun-bangun, tidak tersambung, kapan kita akan bisa mendapatkan utility rate yang tinggi itu? Baik, tadi soal inklusivitas, lalu utility rate, Pak Menteri. Kira-kira saya rasa begini ya. Jadi infrastruktur itu sebenarnya adalah alat untuk dua hal. Satu, pertumbuhan ekonomi, dua, pemerataan ekonomi. Ketika kita bicara pertumbuhan ekonomi, maka dua hal yang dapat disumbangkan oleh pembangunan infrastruktur. Pertama, selama proses pembangunan dia akan menggerakkan melalui konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga yang digerakkan oleh belanja infrastruktur. Yang kedua, ketika dia sudah jadi in service, maka dia akan menggerakkan, mempercepat pergerakan barang dan jasa, pada akhirnya akan memperbesar kapasitas ekonomi dan di situ penerimaan negara akan naik. Yang menjadi masalah adalah, saya menyinggung apa yang disampaikan Prof. Zulfikar tadi, adalah perencanaan kita kurang hati-hati sehingga banyak infrastruktur hanya dikejar dalam konteks kuantitas tetapi tidak kualitas. Misalnya ada kementerian dengan punya target untuk membangun infrastruktur di transportasi, ada kementerian membangun infrastruktur di sektor industri, tetapi tidak connect satu sama lain. Ada contoh kasus di Halmahera Utara, ada sebuah pabrik yang dibangun oleh BUMN untuk pengolahan bahan tambang, nikel kalau tidak salah, tetapi listriknya 3 tahun tidak terkonek. Ya KPI di sisi pembangunan industri tercapai, tetapi di sisi infrastruktur fasilitas pendukung tidak tercapai. Hal-hal seperti ini tentu menjadi masalah. Kemudian kedua adalah mengenai kualitas eksekusi. Pembangunan infrastruktur bagus, semua setuju. Tetapi ketika eksekusinya terjadi kesalahan, penurunan kualitas, apalagi korupsi, yang alih-alih pembangunannya ini kita tujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa, pada akhirnya meningkatkan penerimaan pemerintah. Justru yang terjadi, kita terjebak hutang untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Banyak kasus sekarang terjadi, kita bangun tol, habis 3 triliun. Begitu di-appraise untuk kita jual karena beberapa BUMN harus melakukan recycle aset, ternyata oleh appraisal independen dinilai hanya 2 triliun. Kenapa? Karena terjadi pembengkakan dalam proses pembangunannya. Jadi kita setuju bahwa infrastruktur adalah
alat dari pertumbuhan. Tetapi eksekusinya dan perencanaannya harus dilakukan secara hati-hati. Jangan mengejar populisme dengan sekedar membangun. Kita punya LRT atau LRT di Palembang yang sampai hari ini tiap hari kalau operasi akan merugi. Jadi pertimbangan-pertimbangan komersial juga harus dipertimbangkan karena ini soal daya tahan anggaran kita. Saya rasa begitu. Tadi inklusivitas, utility rate. Nah, kalau saya tangkap dari Pak Menteri tadi, keseimbangan antara kualitas dan juga kuantitas, begitu kira-kira ya untuk masalah infrastruktur. Tapi begini, ada problem lain. Saya akan putarkan pernyataan Menteri BUMN. Kenapa saya putarkan? Karena majority dari pengelolaan proyek infrastruktur ada di BUMN, kalau saya lihat. Nah, saya akan putarkan pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir soal salah satu perusahaan BUMN karya yang antre nunda bayar utang karena garap proyek infrastruktur. Berikut itu problemnya. Ada juga yang istilahnya karena ini ada PMN, ada juga pendanaan dari perbankan, kita tidak mau lagi ke holdingnya, tapi langsung ke proyeknya. Waktu itu udah cerita saya. Ya, supaya tadi pembayaran vendor ini nggak muter-muter. Nah, itu vendor ada yang 2016 kan zolim. Masa posisi kita sebagai benteng ekonomi nasional tapi nyulitkan yang UMKM yang kecil-kecil. Makanya kemarin saya bilang kita panggil juga direksi yang lama biar tanggung jawab gitu. Ya, saya akan tanya respon soal ini ke Pak Zulfikar dulu. Dari pernyataan Pak Erick Thohir tadi, solusi yang ditawarkan Amin seperti apa? Terutama untuk pembayaran utang yang dibebankan kepada subkontraktor, yang subkontraktor ini juga sebenarnya tergolong usaha kecil menengah begitu. Ya Mas, jadi saya cuma mau mengiyakan apa yang disebutkan oleh Pak Sumantri tadi bahwa terjadi permasalahan dalam tata kelola pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dan kita tahu bahwa banyak BUMN kita yang kemudian diberi beban yang begitu besar untuk mengejar target-target yang terlalu ambisius, tetapi pada kenyataannya manfaat yang didapatkan itu tidak sebanding dengan yang dikeluarkan berdasarkan sumber daya finansial gitu. Jadi kita bicara tentang bagaimana caranya pembangunan infrastruktur ini itu bisa efisien baik dari pembangunan maupun pengoperasian. Dan apa yang ingin kita tawarkan melalui visi misi Paslon Amin adalah untuk memperbaiki sistem tata kelola dan sistem perencanaan pembangunan infrastruktur yang sangat penting ini. Jadi kita akan mereview kembali beberapa proyek infrastruktur khususnya skala besar seperti misalnya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, lalu kemudian beberapa pembangunan jalan tol, dan kemudian kita akan perbaiki proses pengambilan keputusan dan perencanaan karena masalahnya ada di situ. Jangan sampai BUMN kita yang sudah mengeluarkan begitu banyak energi, ini kemudian diberi beban yang terlalu besar. Memang kita tahu bahwa BUMN itu punya misi sosial ekonomi untuk masyarakat dan tidak sepenuhnya harus diberi kesempatan untuk mendapatkan profit. Jadi kita harus membuat semacam keseimbangan antara fungsi BUMN sebagai entitas yang mencari profit dan fungsi BUMN sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Jadi ini yang akan kita perbaiki dan ini yang akan kita ubah dengan secara struktural. Oke, ada sanggahan Pak Mulya soal ini? Ya, kalau kita lihat infrastruktur, kembali saya bilang, kalau orientasi kita masa depan, kita ini sedang menghadapi masa yang sangat kritikal. Bahwa kita harus mengejar pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, 6%. Dan ini akan bisa membuat kita menjadi negara maju sebelum kita keburu tua. Banyak yang nggak merasakan ini karena ini adalah permasalahan yang tidak di depan mata. Nah, kalau kita hanya fokus ke permasalahan yang di depan mata saja, dikembalikan ke hari ini belum diperlukan sekarang, ini belum diperlukan sekarang. Saya akan kembalikan yang akan memikirkan masa depan siapa? Ya Prabowo Gibran. Ini semua dipikir. Bayangkan seandainya infrastruktur yang dikritik sekarang ini tidak dibangun sekarang, apa yang akan terjadi 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Kita nggak akan bisa menggerakkan ekonomi kita, menggerakkan berbagai logistik barang untuk makanan, untuk program makan siang, segala macam untuk kesehatan. Dari satu tempat ke tempat lain, masyarakat yang nggak bisa bergerak, ekonominya akan tetap
tertahan di sana. Jadi memang betul bahwa kita membutuhkan push-nya sekarang. Pembiayaannya harus kita push, karena kalau nggak dibangun sekarang, nanti 10 tahun, 15 tahun lagi sudah akan terlambat. Ini yang kita khawatirkan. Kita push sekarang karena kita orientasinya ke masa depan. Kalau orientasinya ke masa kini ya nggak nyambung bicaranya. Dan bahwa memang betul kita harus libatkan semua pihak. Dan dalam kondisi awal seperti sekarang, pada saat orang-orang yang berpikir hanya untuk masa ini, melihat belum ada kebutuhannya, ngapain mau ngasih duitnya, akhirnya yang bisa digerakkan adalah BUMN. Tapi kalau kita bisa bangun pemahaman itu secara bersama, kita buatkan sistem keuangannya yang menarik, swasta harus masuk, harus lebih banyak swasta masuk juga. Nah, jadi kalau solusi yang kita tanyakan, solusi utangnya itu melibatkan swasta itu tadi atau bagaimana? Solusi utang ini ya harus melalui sistem ya, dalam artian sistem keuangan kita akan kita perbaiki lagi agar rasio lending rate bisa turun segala macam. Lalu kemudian swasta bisa lebih banyak masuk ke sana karena akses kepada financing akan lebih banyak dan lain-lain. Dan tanggung jawab BUMN itu memang pasti akan diselesaikan. Itu kan masalah tunggu waktu gitu. Jadi ini sebetulnya we are already on the right track. Sambil jalan kita perbaiki, kita terus sempurnakan di sini. Agar jangan sampai 10-15 tahun lagi kita menyesal tidak membangun infrastruktur itu sekarang. Jadi Prabowo Gibran ada komitmen untuk melunasi utang-utang itu ya? Oh ya pasti dong, itu kan namanya juga utang, siapapun harus lunasi. Iya, karena kasihan juga gitu loh kalau kita bicara infrastruktur, pembangunan infrastruktur begitu, kalau memang subkontraktornya saja tidak di-treat dengan baik begitu, ya kan namanya pembangunan infrastruktur gotong royong gitu ya, harus semua pihak terlibat. Jika ini dibebankan juga kepada masyarakat ya menengah ke bawah gitu, subkontraktor ini juga nggak akan sehat. Nah, dari Pak Amri, dari Pak Mantri, tadi yang disampaikan Pak Erick Thohir adalah fenomena yang nyata yang mengkonfirmasi terjadinya kesalahan dalam pembangunan infrastruktur. Menurut saya sih posisi pasangan Ganjar Mahfud dan mungkin Amin dan Muhaimin, menurut saya Anies dan Muhaimin tidak dalam posisi menolak pembangunan infrastruktur. Kita jelas setuju karena untuk keluar dari middle income trap, salah satunya memang adanya konektivitas infrastruktur yang efisien karena itu akan menurunkan biaya logistik. Tetapi tidak serta-merta atau gebiah-uyah. Orang sekarang hype, euforia mengenai infrastruktur era Pak Jokowi sangat bagus. Masyarakat tahu nggak ongkosnya? Ongkosnya adalah vendor-vendor yang tidak terbayar. Ongkosnya adalah hampir bangkrutnya BUMN karya. Ini lalu bagaimana? Kita hanya ingin pembangunan perencanaannya yang bagus. Yang tadi udah disampaikan oleh Prof. Zulfikar. Di Cina pernah terjadi suatu masa pembangunan properti besar-besaran. Akhirnya muncul yang namanya kota hantu. Saya tadi udah sebut yang namanya LRT di Palembang. Sekarang untuk jalan sehari-hari sudah minus. Bagaimana dengan nanti kereta cepat? Sekarang ketika orang masih hiruk pikuk senang dengan kereta cepat saja, penumpangnya tidak banyak. Apalagi untuk daily, apalagi ketika ibu kota pindah ke Kalimantan. Bagaimana memproyeksikan pendapatan dari kereta cepat ini di masa depan dengan investasi 110 triliun. Ini tapi juga tadi kalau kita ngomong-ngomong soal pelunasan utang, jangan juga membebankan APBN karena APBN juga bebannya sudah sangat berat begitu ya. Kira-kira Pak Menteri ya. Banyak skema pembiayaan pembangunan. Tentu ada melalui APBN yang bisa langsung, yang dieksekusi oleh misalnya Kementerian PUPR. Ada melalui penugasan yang selektif kepada BUMN dengan catatan mempertimbangkan kemampuan dari BUMN tersebut. Yang ketiga ada skema namanya public private partnership atau bahasa Indonesia adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ini sudah menjadi tren di dunia internasional. Memang prosesnya agak sedikit rumit. Ada bandara New Mumbai di India, 100 juta penumpang, itu dibangun oleh institusi swasta, bukan oleh BUMN-nya India. Ini menjadi model di mana pemerintah bisa fokus kepada infrastruktur basic, infrastruktur yang secara komersial bisa dikembangkan biar dikerjakan swasta. Ini kita singgung soal IKN juga, karena Pak Mantri juga menyinggung soal IKN tadi. Ini sedikit teknis tapi agak ringan lah ya. Tidak hanya hutang, tidak jauh hutang, tapi brankas BUMN infrastruktur juga banyak yang kosong nih Pak. Bahkan kalau saya baca data nih ya, ini minus ininya. Cash flow Wijaya Karya misalnya, minus 1,7 triliun. Dan Adi Karya, minus 1,4 triliun. Waskita, minus 105 miliar.
ini gimana ceritanya jadi agen pembangunan kalau modalnya aja nggak ada. Nah kira-kira IKN bisa lanjut nggak? Saya dari Pak Menteri dulu. Itu mengkonfirmasi bahwa ongkos euforia infrastruktur ini terlalu mahal. Kalau tadi yang dikatakan Pak Mulya Amir bahwa kita harus bangun sekarang kalau nggak terlambat. Yang terjadi kalau eksekusinya jelek adalah barangnya tidak benar, kualitasnya buruk, hutangnya dan kebangkrutannya sudah di depan mata. Alih-alih kita sampai kepada jembatan jangka panjang, kita udah kehabisan tenaga di tengah jalan. Ini yang terjadi dengan BUMN-BUMN kita. Kalau kita bicara mengenai kualitas keuangan BUMN karya kita, ada yang debt to equity rasionya, hutangnya itu 5 kali dari kekayaan bersih dia. Itu sudah sangat nggak layak untuk menjalankan bisnis yang sustain. Ini berbahaya, saya selalu berkali-kali, bahaya loh. Kalau BUMN ini terus-menerus diminta menservis keinginan presiden dengan kampanye infrastruktur tanpa mereka berani menolak menterinya, dirut-dirut BUMN apalagi yang takut dipecat, ini kolaps. Kalau BUMN kolaps, dampaknya mohon maaf saya harus sampaikan, itu juga ke perbankan. Karena itu kreditnya triliunan. IKN. Soal IKN ini kan juga sebenarnya kalau kita dalam posisi ingin mendukung, tetapi bagaimana eksekusinya kita mau lihat lagi. Terutama adalah pelibatan investor. Karena ruang fiskal kita dari APBN kalau terus-menerus digerojokkan ke IKN, ruang tumbuh yang lain di daerah lain juga nanti akan berkurang pasti. Atau sektor-sektor lain. Lalu bagaimana? Kuncinya adalah kredibilitas dari pemerintah. Kredibilitas pemerintah atas penegakan hukum. Makanya kalau di kita Pak Mahfud sangat menggaransi penegakan hukum ini sehingga kita berharap apa yang diharapkan dari Presiden Jokowi bisa kita eksekusi. Ada garansi gitu ya? Investor asing atau investor dalam negeri tertarik untuk bersama-sama investasi di IKN. Sudahlah kalau menggunakan APBN kita 500 triliun terlalu berat lah. Kita harus sampaikan karena apalagi kalau nanti 500 triliun untuk IKN, makan gratis 500 triliun. Ini juga akan yang lain-lain tidak akan dapat bagian nanti. Bagaimana dengan anggaran pendidikan dan sebagainya. Pak Mulya, kalau tadi Anda mengatakan kalau nggak sekarang kapan lagi gitu kan, pemikirannya harus dari sekarang, justru ini untuk masa depan. Tapi kalau terburu-buru seperti yang disinggung oleh Pak Menteri tadi, terburu-buru akhirnya kualitasnya tidak ada, ini juga jadi beban baru buat APBN. Kira-kira bagaimana soal ini? Ada 2 hal yang ingin saya tanggapi ya. Pertama tadi disebutkan soal beban APBN. Di mana-mana kalau kita melakukan investasi, itu si pemilik proyek harus naruh uang dulu, ekuitas dulu. Dan ketika pemilik proyek udah naruh ekuitas, baru kemudian perbankan ngelihat, oh ini pemilik proyeknya udah mau nih gitu kan. Oke, berarti saya akan membiayai sebagiannya lagi gitu. Nah sekarang kita belum melakukan itu, sedang melakukan itu. Membangun infrastruktur yang 20% pembiayaan dari pemerintah di IKN contohnya, kalau ngomongin soal ini ya, ini adalah pembuktian kepada dunia investasi. Ini adalah down payment-nya kita ya, dalam artian ekuitas yang kita taruh di sana. Dan ini ekuitasnya sedang dibangun kan, nggak langsung sekali 20%. Namanya infrastruktur kan, bangun jalannya, ngebangun sumber airnya, ngebangun macam-macam yang ada di IKN. Itu adalah proses menuju ke sana. Dan kita sudah punya banyak sekali letter of interest, letter of intent dari berbagai investor. Apakah itu belum masuk? Ya mereka akan menunggu. Sudah sampai mana infrastrukturnya? Semakin banyak infrastruktur yang terbangun, semakin real kelihatan proyeknya. Itu akan masuk di mana-mana mengerjakan proyek gedung, kota. Saya juga urban planner. Ya begitu. Dan pembangunan kota itu memakan waktu puluhan tahun. Nah kembali lagi kalau saya dari sebagai pemilik proyek ini yaitu Republik Indonesia, ya kalau nggak dimulai sekarang, ya kapan akan bisa memetik hasilnya? Itu dalam hal yang tadi ya, yang soal APBN infrastruktur. Yang kedua, berbagai batasan-batasan tadi. Biaya untuk budget yang ada di APBN kita terbatas. Nah, salah satu program yang ada di Prabowo Gibran adalah membangun Badan Penerimaan Negara. Kita ingin meningkatkan pendapatan rasio
pendapatan pajak dibandingkan GDP sampai 23% nanti di akhir tahun 2029. Sekarang ini 10,8%, dan ini jauh di bawah dari bahkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Nah, kita kembalikan ke sana, potensinya itu ada. Ini sangat-sangat mendasar. Kalau kita kembalikan ke kekhawatiran, budgetnya nggak ada, dananya nggak ada, kita akan selalu berada dalam pola pikir terbatas. Nah, Pak Prabowo Gibran tentunya juga belajar dari Presiden Jokowi yang sekarang. Kita berpikir out of the box. Ada loh sumber-sumber penerimaan negara yang belum kita ambil. Kita lakukan ini. Jadi kita nggak berpikirnya inside the box. Kita berpikirnya ke depan harus out of the box, memikirkan pembangunan. Sebelum jeda saya juga harus minta komentar juga pada Pak Zulfikar soal IKN. Meskipun saya tahu Amin tidak setuju dengan pembangunan IKN, tapi solusi untuk pembangunan infrastruktur yang inklusif tadi yang Anda singgung tadi dalam konteks pengembangan ibu kota negara seperti apa? Gini Mas, jadi perlu saya jelaskan dulu bahwa IKN ini itu adalah sebuah proyek yang punya potensi menjadi bencana besar buat Indonesia. Kalau kita lihat ya, sekarang itu pembangunan sedang digalakkan di daerah yang namanya KIPP, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, yang luasnya itu seperti Jakarta Pusat dan Kuningan. Nah, pemerintah sudah mengalokasikan sekitar 72 triliun untuk pembangunan KIPP, dan untuk tahun 2022 dan 2023 sudah ada anggaran sebesar 35 triliun. Nah, 35 triliun ini sebenarnya sedang dipakai untuk membangun wilayah yang luasnya hanya seperti Monas, ya. Jadi bayangkan berapa banyak duit yang akan dibutuhkan lagi untuk membangun kawasan seluas Jakarta Pusat dan Kuningan gitu. Jadi ada kemungkinan, dan ini kemungkinan yang sangat besar terjadi, di mana proyek IKN ini tuh akan membengkak biayanya 2, 3, sampai 4 kali lipat gitu. Jadi kita harus hati-hati. Mending mengambil keputusan sekarang daripada nanti kita menganggap, wah ini karena sudah ada duit yang sudah dianggarkan, kita harus selesaikan. Sampai kemudian akhirnya kita nggak tahu ujungnya di mana gitu. Ini yang disebut sebagai sunk cost fallacy. Nah, apa yang ingin kita lakukan adalah merealokasikan anggaran untuk pembangunan IKN untuk membangun 14 kota yang sudah ada di Indonesia, di mana kota-kota yang sudah ada ini itu akan kita beri urban infrastruktur, ya infrastruktur perkotaan yang kemudian bisa dinikmati oleh lebih dari 20 juta rakyat Indonesia, dan ini akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, all the way sampai Papua. Jadi inilah proses pemerataan pertumbuhan yang lebih real, tidak dilakukan semata-mata pada satu titik dengan menggelontorkan biaya yang jumlahnya ratusan triliun. Tapi ngomong-ngomong lompatan nih Pak Zulfikar, tapi banyak juga loh negara yang berhasil untuk menggerakkan ekonomi dengan memindahkan ibu kotanya, contohnya Malaysia, juga Amerika begitu. Begini. Malaysia itu tidak memindahkan ibu kota, dia membangun kota administratif yang skalanya kecil dan jaraknya itu cuma 30 menit dari Kuala Lumpur, ya kan? Nah, ada beberapa negara seperti Brasil membangun ibu kota baru namanya Brasilia itu tahun 60-an, dan mereka itu membutuhkan biaya yang kalau pakai duit sekarang itu sebesar 1.400 triliun. Dan karena waktu itu pemerintah Brasil tidak punya duit, mereka mencetak duit dan akhirnya inflasi selama 10 tahun. Ini bermasalah. Belum lagi kalau kita lihat apa yang terjadi di Mesir saat ini. Mereka sedang membangun ibu kota baru dan biaya itu terus membengkak, dan kemudian pemerintah Mesir akhirnya menaikkan pajak yang kemudian membebani masyarakat mereka sendiri. Jadi ini adalah sebuah proyek yang berisiko tinggi dan kita harus hati-hati gitu, Mas. Baik. Itu tadi kita obrol soal infrastruktur. Nah, nanti setelah jeda saudara kita juga akan perbincangkan masalah kebijakan fiskal dari penerapan APBN dan APBD. Bagaimana nanti penempatan pos anggaran bisa tepat untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi yang masing-masing capres-cawapres juga punya target mulai dari 5,5 hingga 7% kalau saya tidak salah. Akan kita bahas sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama.
sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Detol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukan panasmu. Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah. Memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Aku pulang. Gak takut kuman? rahasiaku, Detol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Detol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Menangkan rakyat. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota tuan muda mari kotakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Indonesia juara. Ya, kalau tadi sebelumnya bahas infrastruktur, pada segmen ini saya akan bahas bersama narasumber soal APBN dan APBD. APBN 5 tahun terakhir, saudara, ini ekonomi Indonesia bertumpu pada subsidi dan perlindungan sosial atau bantuan sosial ya. Sebelum ke pertanyaan, saya akan bacakan fakta dulu. Data APBN untuk subsidi energi total 209,9 triliun rupiah. Ada BBM sampai listrik. Kemudian Perlinsos atau Bansos juga yang tadi saya singgung, 439 triliun. Tahun depan anggarannya akan nambah. Saya beberkan fakta baru lagi, utang pemerintah saat ini tembus 8.000 triliun. Jumlahnya yang fantastis, sangat fantastis saat ini. Pertanyaannya langsung akan saya tanyakan ke Mas Mulyani. Sumber keuangan negara ini kan cuma pajak atau utang begitu kira-kira. Nah, lalu kalau Anda punya gagasan tadi dari Prabowo Gibran soal makan siang gratis dan susu gratis, pembiayaannya 400 triliun lebih. Ya. Beban negara saja sudah 8.000 triliun. Apakah bisa memastikan beban negara ini juga bisa seimbang dengan pendapatan negara untuk membiayai 400 triliun makan siang dan susu gratis tadi? Iya. Pertama, dari segi anggaran tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau kita berpikir dengan sumber-sumber yang ada sekarang, kita akan selalu berada inside the box. Jadi mikir, oh ini terbatas, anggaran terbatas, bla 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 gitu. Nah, kalau kita berpikir tentang outside the box, ada banyak sumber-sumber pendapatan negara yang belum termanfaatkan secara optimal, itu kita jadi bisa kreatif gitu loh.
Dan ini bisa menjadi sangat mungkin sumber-sumber pendapatan saya sampaikan dari segi pendapatan pajak gitu ya. Bagaimana rasio penerimaan pajak kita, pendapatan pajak kita dibandingkan GDP itu termasuk yang salah satu terendah di Asia Tenggara. Ini dalam artian kita belum efisien ini mengambil penerimaan pajak dari masyarakat, dan kalau kita bisa tingkatkan tax ratio tersebut, itu juga dengan penerimaan negara yang semakin banyak, kita bisa menurunkan tax rate atau tingkat pajaknya itu sendiri bagi masing-masing orang dan badan. Jadi kita berpikirnya out of the box, itu baru dari yang orang dan badan. Tapi sebentar, kalau pajak ekspor dan yang lain-lain. bisa digali yang paling besar menurut Anda dari mana? Kalau sektor pajak? Kalau dari sektor pajak, dari sumber daya alam misalnya, kita ingin melakukan hilirisasi. Jadi bagaimana agar kita hal-hal barang-barang mentah yang sekarang kita langsung jual keluar, nah itu kan adanya hanya pajak ekspor pada saat yang dijual barang mentah. Betul. Tapi kalau misalnya kita lakukan hilirisasi, itu kan value of ekonominya bergerak di dalam. Situ ya, di dalam. Jadi yang tadinya kita jual harga X, kita kelola, uangnya masuk untuk ngelola, kita jual lagi ke industri di sampingnya seharga 2 kali X, dijual lagi. Jadi nggak mampir dulu keluar gitu ya? Di sampingnya 3 kali X, itu value di dalam Indonesia sendiri yang berputar hanya dengan hilirisasi. Itu banyak. Kenapa itu nggak kita pikirkan? Dan sekarang ya itu baru dari salah satu aja ya, itu aja udah bisa banyak banget. Jadi kita harus berpikir out of the box. Banyak hal-hal yang sangat penting. Program makan siang gratis, kita harus pastikan anak-anak Indonesia gizinya cukup. Dan ini bukan program baru, bukan program ngasal-ngasal. Udah ratusan negara melakukan ini di dunia lain. Jadi dijamin nggak akan menjadi beban negara baru, beban APBN baru ya? Tidak ya. Tidak. Tadi dari sektor-sektor tadi hilirisasi ini mengilustrasikan begitu tadi Pak Amri bahwa nggak usah mampir dulu keluar, lalu dibeli lagi sama kita dengan harga yang mahal gitu. Betul. Uangnya muter di dalam negeri. Yes. Oke. Pak Mantri, ngomongin soal utang negara, beban utang negara APBN 8.000 triliun, solusinya apa kalau buat Ganjar Mahfud? Jadi kita sebagai orang yang lama di dunia korporasi selalu bilang utang is okay selama dia dipakai untuk sektor produktif yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas ekonomi, pendapatan negara, sehingga negara memiliki kemampuan bayar atas utang tersebut. Yang menjadi problem tadi adalah lagi-lagi adalah strategi eksekusi dari anggaran. Saya sih dengan segala respek kepada pasangan Prabowo Gibran, dengan punya kampanye makan gratis dengan angka 400 triliun, Pak Prabowo ini pernah punya pengalaman eksekusi food estate yang hanya beberapa triliun saja, eksekusinya nggak gampang. Ini mau melakukan operasi masif, delivery makan untuk seluruh anak sekolah, usia sekolah di Indonesia. Saya tidak kebayang layering distribusinya, kehilangan ongkos di setiap tahapannya, sehingga pertama dari sisi kualitas makanan tidak terjaga, anggarannya sudah habis, dan secara strategi, kalau itu mau mencegah stunting, itu udah banyak yang menolak bahwa stunting itu efektif, intervensinya dilakukan pada 1000 hari pertama dari kelahiran anak, selama masa di kandungan dan kemudian 1000 hari pertama setelah lahir. Anak SMP, anak SMA dikasih makan gratis, ya mereka senang, tetapi dampak terhadap kualitas SDM menurut saya nggak banyak-banyak amat kalau kaitannya dengan stunting. Saya mau bicara mengenai Ganjar Mahfud, bagaimana? Kalau Ganjar Mahfud keberpihakan atas APBN ini kan politik keberpihakan. Betul. Mengenai budget ini kita akan arahkan agar UMKM mendapat porsi yang lebih besar. Karena apa? Fakta secara data menunjukkan kontribusi UMKM terhadap PDB kita di tahun 2021 itu 57%. Ini barang ini juga berkali-kali menjadi penyelamat Indonesia di saat krisis. Jangan kita berpikir kepada setiap kali mengambil langkah-langkah mudah. Pandemi kemarin saja makan gratis, kasih kredit. Tidak, tapi kita harus melakukan sebuah tata kelola yang strategis. Bagaimana? Pak Jokowi sudah punya, ini dari era Pak SBY dan Pak Jokowi, mengenai program KUR. Anggarannya sudah hampir 292 triliun. Kita tinggal tajamkan agar eksekusinya tepat sasaran. Karena apa? Kalau UMKM kita ini mendapatkan pembiayaan yang bagus, mereka akan mengalami efisiensi dari sisi kos produksi. Lalu apa anggaran lainnya? Alokasi lainnya? Ganjar Mahfud menjanjikan 50% ruang belanja APBN akan diprioritaskan untuk UMKM.
dari KUR kita tajamkan, alokasi kredit perbankan kita akan targetkan 35% untuk UMKM. Jadi sisi pembiayaan kita bereskan, sisi pemasaran kita serap dari APBN. Lalu bagaimana di tengahnya? Di tengahnya adalah kita latih manajemen pengelolaan perusahaan, literasi keuangannya, peningkatan kualitas produk. Jadi yang 57% ini jangan dilupakan. Oleh karena itu di Ganjar Mahfud visi misinya jelas. 35% kredit untuk UMKM, 50% belanja APBN untuk UMKM. Terus kemudian akses ruang publik untuk bisnis rintisan dan UMKM dan sebagainya. Instead of makan siang gratis dan susu gratis, Pak Menteri tadi lebih menggerakkan UMKM lebih efektif sepertinya untuk menyeimbangkan APBN dan supaya terserap dengan baik dan juga memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi saya yakin nanti malam soal susu gratis, makan siang gratis ini akan juga di-challenge terus oleh pasangan ya karena itu bisa dilakukan oleh panti asuhan gitu. Negara harus berpikir yang lebih strategis dan kompleks daripada sekedar Profesor Yulfikar Amir pasti saya harus Zulfikar juga soal makan gratis dan susu gratis. Kalau tadi kritiknya Pak Menteri ini kan food estate aja Pak Prabowo yang relatif lebih kecil skalanya tidak beres begitulah. Ini mau skala besar makan siang dan susu gratis begitu ya. Seluruh Indonesia loh itu. Seluruh Indonesia dengan anggaran 400 triliun lebih. Ada catatan Anda soal ini? Ya, saya setuju banget sama komentar dari Pak Sumantri tadi itu. Tokcer banget gitu ya. Jadi Paslon Amin itu akan menghindari perilaku spending gitu ya, yang ditawarkan oleh Paslon 02 gitu. Jadi kita harus hati-hati kenapa? Karena kita punya keterbatasan ruang fiskal. Ya. Walaupun APBN kita itu sekarang udah mencapai 3.000 triliun, tetapi banyak ruang-ruang yang sebenarnya udah sangat terdesak. Jadi kita tidak punya privilege atau luxury untuk menggelontorkan program-program yang menghabiskan ratusan triliun yang kemudian manfaatnya tidak bisa kita dapatkan secara optimal gitu. Nah, permasalahan hutang ini memang adalah permasalahan besar yang akan kita hadapi dan ini adalah legacy dari Pak Joko Widodo yang kita harus catat gitu dengan baik gitu ya. Dan ini akan menjadi salah satu pekerjaan rumah yang besar untuk pemerintahan berikutnya dan insya Allah Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah punya solusi untuk itu. Nah, kalau kita lihat struktur ekonomi kita ada satu masalah yang sangat fundamental di mana perekonomian kita itu masih terdiri dari 22% sektor informal. Nah, dan sebenarnya angka yang dari World Bank ini itu juga bisa lebih besar dari kenyataannya gitu ya. Dan kalau kita lihat angka pekerja kita yang 140 juta itu ada sekitar 40 juta, ada sekitar 60% yang masih terjebak di sektor informal. Jadi ini adalah jumlah yang sangat besar yang mestinya kita upayakan supaya mereka bisa bergeser dari sektor informal ke sektor formal. Dan ini bisa dilakukan melalui pemberdayaan usaha-usaha kelas kecil dan menengah, di mana kita akan memberikan pemihakan terhadap kelompok-kelompok ini supaya mereka produktif gitu. Jadi kalau kita lihat subsidi yang akan kita berikan dari struktur ekonomi sekitar 60% itu akan kita fokuskan pada kelompok kelas menengah kecil, di mana mereka akan kita beri fasilitas finansial, fasilitas legalitas dan sebagainya, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk melakukan produktivitas ekonomi secara lebih baik dan ini akan memberi kontribusi ke perekonomian kita karena ketika mereka masuk ke sektor formal, mereka punya NPWP, mereka bisa bayar pajak, walaupun mungkin jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Tetapi kalau misalnya broad base-nya itu lebih luas, maka kontribusinya terhadap pendapatan negara itu akan meningkat. Tadi mirip-mirip berarti ya, ini UMKM dioptimalkan dari APBN supaya juga bisa menggerakkan perekonomian nasional dari bawah begitu. Nah, saya sebenarnya punya satu pertanyaan lagi, tapi waktu terbatas. Masih soal makanan, 2 kalimat cepat saja. Silakan. Iya.
makan gratis itu energi, gizi, dan nutrisi bagi anak-anak itu kita anggap sebagai investasi. Sama seperti pendidikan gratis. Ya, gizi dan nutrisi bagi anak-anak kita juga harus kita pastikan. Yang kedua, soal UMKM yang akan menyediakan makanan-makanan ini siapa? Ya kan UMKM juga, ya kan ibu-ibu yang di sekitar sana, sekolah-sekolah juga gitu. Itu make sense ya kalau memang begitu. Tapi kita nantikan praktiknya seperti apa. Saya punya pertanyaan lagi sebenarnya, penyakit APBN, APBD ini yang terserap jarang sekali on time gitu. Rata-rata mepet di akhir tahun gitu. Ini karena ada, saya nggak tahu ada apa, atau apa ada penimbunan anggaran sehingga bunganya dimakan rame-rame, atau saya nggak tahu. Nah, semoga bapak-bapak ini nanti malam punya solusi untuk memberikan masukan kepada cawapres masing-masing soal ini. Saya juga punya catatan soal itu. Nah, closing statementnya dari Pak Mantri dulu deh. Nanti malam cawapres yang akan dipersiapkan untuk debat, Pak Mahfud, bagaimana ininya, terutama soal infrastruktur katanya juga jadi masukan penting buat jadi negara ini urusan yang sangat serius dan harus hati-hati. Kita harus mengeksekusi program dengan skala yang sangat luas, dengan stakeholder yang macam-macam. Oleh karena itu pasangan Ganjar Mahfud selalu menyampaikan narasi besar di bidang ekonomi adalah soal keberpihakan. Kita ingin membangun ekonomi yang lebih merata, yang lebih inklusif. Lalu siapa aktor yang akan kita berikan afirmasi? Tadi saya sudah sebutkan adalah kelompok bisnis UMKM. Ya. Kita secara jelas dalam visi misi kita menyebut angka-angka yang akan kita target. Di samping angka-angka lainnya, penciptaan 17 juta lapangan kerja, pertumbuhan 7%, membangun 10 juta rumah layak huni, memberikan 35% alokasi kredit perbankan untuk UMKM, 50% belanja APBN untuk UMKM dan sebagainya. Ini adalah bagian dari strategi untuk melakukan pertumbuhan ekonomi yang bukan hanya berkualitas, tetapi juga merata. Bagaimana caranya? Adalah memilah atau mendistribusikan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi tadi bukan hanya kepada pemain-pemain besar, tetapi juga merata secara geografis, merata secara pelaku. Siapalah pelaku terbesarnya? Adalah UMKM. Mereka mampu menyerap 97% tenaga kerja kita itu diserap oleh UMKM. Jadi jangan ini kita kesampingkan. Kira-kira itu ya closing statement dari saya. Pak Mulyamri, silakan. Ya. Pembangunan ekonomi termasuk di dalamnya melalui infrastruktur itu adalah investasi. Dan investasi bagi bangsa kita agar bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, ini harus dilakukan dari sekarang dengan push yang besar. Jadi infrastruktur adalah investasi, lalu kemudian infrastruktur sosial seperti sekolah, termasuk juga infrastruktur melalui pemastian gizi bagi anak-anak, bagi ibu hamil dan lain-lain. Itu semua adalah investasi kita menuju negara maju ke depan. Bahwa sekarang ada keterbatasan anggaran, ada ruang-ruang fiskal yang terbatas. Kita harus berpikir out of the box. Kita jangan berpikir, oh kita nggak bisa ngerjakan A, harusnya ngerjakan B. Kami dari Paslon 2, Prabowo dan Gibran, ini kita bilang kalau kita perlu mengerjakan A, kita perlu mengerjakan B, kita kerjakan dua-duanya. Ya, kita kembangkan kota-kota di seluruh Indonesia, kita kembangkan juga IKN sebagai pusat pertumbuhan baru bagi ekonomi baru, ekonomi hijau. Dan ini semua harus kita lakukan bersama-sama. Jadi nanti kita ayo bareng-bareng yang menang kerjakan ini lagi sama-sama. Nggak usah, jangan pikir, kita nggak bisa ngerjain A, uangnya hanya cukup untuk B. Susah. Baik, Pak Zulfikar, terakhir untuk Anda silakan closing statementnya. Jadi untuk paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang namanya pertumbuhan ekonomi itu bukan tujuan akhir, tetapi hanya cara untuk mencapai satu tujuan yang lebih fundamental, yaitu adil makmur untuk semua. Dan untuk mencapai itu, kita akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola di mana kita tidak akan terlalu ambisius untuk menerapkan menentukan target-target, tetapi harus realistis di mana kita akan melihat permasalahan yang ada di sumber daya fiskal kita. Di sisi lain, kita juga akan menerapkan prinsip-prinsip meritokratis dan rasional di dalam membuat kebijakan yang tepat untuk masyarakat. Dan ini akan menjadi semacam program atau paradigma baru di mana pemihakan terhadap kelompok sosial yang paling bawah adalah
fondasi dari kita membangun pertumbuhan ekonomi untuk seluruh bangsa Indonesia. Baik, jadi bapak-bapak inilah yang pagi hari ini ada di sini, ini yang jadi penentu sukses atau tidaknya debat nanti malam, debat cawapres. Nah, dari sudah kelihatan statementnya masing-masing. Yang patut kita tunggu juga langsung bagaimana nanti cawapres bisa mengungkapkan ide dan gagasan di bidang ekonomi, terutama infrastruktur dan APBN yang sudah kita bahas pagi hari ini. Semoga bisa juga menuntun Anda pada pilihan yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih Pak Sulfikar Amir, anggota Dewan Pakar Timnas Amin, lalu Mulia Amri, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, serta Pak Sumatri Suwarno dari Wakil Sekretaris TPN Ganjar Mahfud telah berbagi perspektif. Terima kasih Mas Mantri, Mas Muli, Mas Radi, thank you. Dan saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi, diantaranya yang satu ini. Ketua nonaktif KPK Firly Bahuri menyatakan mundur dari jabatannya dan meminta maaf atas kesalahannya. Tetaplah bersama kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan C yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Engkong, bagus buat propo. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Di penghujung malam, lengkapi Have you ever wondered if you could experience the whole of Indonesia all from a single place? Step foot inside and be embraced by the warmth of Indonesian hospitality. At Santika, we embody the essence of graciousness, extending a heartfelt welcome that mirrors the openness of the Indonesian spirit. Immersing our guests in authentic experiences that celebrate Indonesia's rich cultural heritage is part of our very soul. Welcome to Indonesia. Welcome to Santika. Santika Indonesia Hotels and Resorts. Hospitality from the heart. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Ma, aku pulang. Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari.
Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri menyatakan mundur dari jabatannya dan meminta maaf atas kesalahannya. Firly mengaku sudah mengajukan surat pengunduran diri melalui Mensesnek untuk diteruskan ke Presiden Joko Widodo. Padahal saat ini Firly tengah menghadapi sidang etik oleh Dewan Pengawas KPK karena pertemuannya dengan Syahrul Yassin Limpo yang tengah berperkara. Sebelumnya, Presiden sudah menekan kepres perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK hingga Desember 2024. Saya katakan, saya menyatakan berhenti dari Ketua KPK dan tidak melanjutkan masa perpanjangan. Suratnya tertanggal 18 Desember 2003 sudah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. Ditunjukin Pak, boleh Pak. Nanti biar saja ya, kita tunggu keputusan Bapak Presiden. Sekaligus saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan saya. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat tertanggal 18 Desember 2023 dari Firly Bahuri kepada Presiden yang menyampaikan pengunduran diri beliau dari jabatan Ketua dan Pimpinan KPK. Saat ini surat pengunduran diri tersebut tengah diproses untuk dapat segera ditetapkan dengan keputusan Presiden. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyiapkan surat perintah membawa Firly Bahuri, tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, setelah Ketua Nonaktif KPK ini tak hadir dalam pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya Kamis kemarin. Hal ini akan dilakukan Kapolda Metro Jaya jika pada pemanggilan berikutnya Firly kembali tidak hadir. Bahkan Kapolda juga menyebut akan mengeluarkan surat perintah penangkapan. Kapolda memastikan penyidik akan bekerja secara profesional dalam menangani kasus ini. Kita lampirkan layankan kembali panggilan kedua berikut, sudah disiapkan surat perintah membawa. Ya, kalau itu nggak diindahkan, ya pasti kita keluarkan surat perintah menangkap. Proses berlanjut. Insya Allah dari awal saya selalu hati-hati. Saya ingatkan kepada penyidik untuk profesional. Bukan karena intervensi dari saya, mereka udah ada sistem. Lagi dan lagi, Firly Bahuri kembali mangkir dari pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Melalui kuasa hukumnya, Firly beralasan ketidakhadirannya dalam pemeriksaan tersebut karena ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Salah satunya menghadiri sidang etik di Dewan Pengawas KPK. Kuasa hukum menyebut permohonan penundaan telah disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya. Ya, hari ini kan karena ada kegiatan yang sangat urgent yang waktunya bersamaan, jadi beliau tidak bisa hadir. Kami kemarin sudah menyampaikan surat permohonan penundaan pemeriksaan langsung ke penyidik Polda. Itu aja penjelasannya, Mbak. Permohonan penundaannya sudah kami sampaikan langsung ke penyidik Polda, sudah diterima oleh penyidik Polda dan bisa memaklumi. Kemudian hari ini banyak kegiatan beliau gitu ya. Salah satunya mungkin menghadiri pemeriksaan di Dewas. Di hari yang sama, Dewas KPK juga menggelar lanjutan sidang etik Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. 12 orang sudah diperiksa sebagai saksi, namun bertolak belakang dengan alasan ketidakhadiran Firly pada penyidik Polda Metro Jaya. Firly Bahuri tak tampak hadir dalam sidang etik tersebut. Saya belum ada konfirmasi kalau akan hadir hari ini atau tidak, saya belum ada konfirmasi. Sidang tetap jalan. Sidang tetap jalan seperti biasa ya. Selanjutnya, terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo, upaya pemanggilan Firly akan kembali dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Dan bukan tidak mungkin hal ini berujung penangkapan jika Firly kembali mangkir dalam pemeriksaan. Tim Liputan Kompas TV. Seorang ajudan bupati menganiaya seorang supir truk sawit di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Aksi penganiayaan dilakukan karena pelaku emosi lantaran tak diberi jalan untuk sang bupati.
Oh, Bupati, Pak. Bupati. Video amatir warga memperlihatkan saat ajudan Bupati Kutai Barat menarik sopir keluar dari truk dan kemudian menganiayanya. Supir truk kemudian terjatuh dan tersungkur akibat dianiaya ajudan. Melihat penganiayaan itu, sang bupati kemudian turun dari mobil dan melerainya. Bupati bersama ajudan kemudian melanjutkan perjalanan mereka, sementara supir truk yang dianiaya langsung mendapat pertolongan dari warga sekitar. Ada air nggak, Bu? Bupati Kutai Barat, FX Siapan mengatakan peristiwa terjadi saat rombongannya tengah melintas di Simpang Damai, tapi truk tak memberikan jalan. Ditegur sang ajudan, supir truk ini justru balik marah hingga ajudan emosi dan penganiayaan terjadi. Bupati Kutai Barat, FX Siapan menegaskan kasus ini telah diselesaikan secara damai. Ya kita ini sebagai Pemkab ini tidak bisa. Begitu kami mau masuk, dihajarnya lagi, ya hampir digulung dia. Wah, dan dia apa itu ngelakson keras, klakson itu sampai kaget saya. Waduh, jadi kami stop, dia juga kesan bisa stop. Si Daniel melambai dia, kamu ini tidak mau kasih jalan. Wah, malah dia ngomong juga situ. Nah akhirnya emosi lah. Sejumlah aktivis kemanusiaan mendirikan dapur umum di kota Rafah, jalur Gaza untuk memenuhi kebutuhan makan warga Gaza yang mengungsi. Sampai Indonesia Pagi segera kembali.
sensasiku 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukan panasmu. Menangkan rakyat. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota pemuda mari kotakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Indonesia juara. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Kevas Evander membuka mata dan menyerap inspirasi dari Pak Laode, pemilik toko beras berkah di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, yang menikmati kemudahan berbisnis berkat aplikasi Pari dari BRI. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, pemanfaatan aplikasi untuk meningkatkan supply chain. Sabtu 23 Desember, pukul 6 petang, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Merayakan momen Hari Ibu yang jatuh pada hari ini, 22 Desember 2023, Kompas TV dan SOS Children's memberikan penghormatan kepada ibu-ibu di seluruh Indonesia, terutama kepada ibu yang rela menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membesarkan anak-anak yang memiliki latar kurang beruntung. Sebagai contoh, kisah Ibu Yanti yang telah mengabdikan hidupnya selama 28 tahun yang telah 28 tahun hidupnya. Berikut liputannya untuk Anda. Sorotan mancanegara, saudara, sejumlah aktivis kemanusiaan mendirikan dapur umum di kota Rafah, jalur Gaza untuk memenuhi kebutuhan makan warga Gaza yang mengungsi dan tidak mendapatkan bahan dasar kebutuhan hidup di tengah serangan gencar Israel. Anak-anak ini harus saling berebut dengan orang dewasa untuk mendapatkan makanan yang dibagikan para sukarelawan. Dapur umum yang didirikan aktivis kemanusiaan ini beroperasi karena sebagian besar penduduk Gaza yang mengungsi di kota Rafah di bagian selatan Gaza. Namun di tengah perang, berbagai kendala harus dihadapi para aktivis dalam memenuhi operasional dapur umum. Para sukarelawan harus memasak menggunakan kayu yang dikumpulkan dari jalanan yang menjadi area perang. Sementara itu di tengah berkecamuknya perang, warga Gaza yang terpaksa masih bertahan di garis terdepan perang antara Hamas dan Israel semakin kekurangan berbagai kebutuhan pokok. Air bersih jadi salah satu kebutuhan utama yang hampir tidak dapat diperoleh warga. Menurut Badan PBB yang menangani anak, UNICEF, rata-rata anak yang masih tinggal di wilayah perang Gaza hanya bisa mengkonsumsi 1 hingga 1,5 liter air setiap hari.
Ini akibat hancurnya berbagai infrastruktur, terutama untuk suplai air bersih di Gaza. Selain air bersih yang kurang, warga Gaza juga harus menghadapi serangan berbagai penyakit dan kekurangan bahan bakar. Kompas Bisnis akan menghadirkan informasi usai jeda, salah satunya di tengah kondisi ekonomi Indonesia dan ekonomi global yang masih bergejolak. Ketiga pasangan calon presiden menetapkan target pertumbuhan ekonomi dengan kisaran 5,5 sampai 7%. Kompas Bisnis hari ini akan mengulas apakah target ketiga pasangan calon realistis atau tidak. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Pernah gak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segarnya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh
Saudara, hampir 1 bulan kampanye pemilu 2024 berjalan. Nah, selama masa kampanye, ketiga pasangan calon telah menyampaikan janji-janji dan juga program apa saja yang akan mereka usung. Ada dari program sosial hingga program ekonomi. Ketiganya juga telah menyampaikan target apa saja yang akan dicapai jika nanti terpilih menjadi pemimpin Indonesia. Dari ketiga pasangan calon, target angka yang secara gamblang dan mereka declare adalah target pertumbuhan ekonomi. Kami tampilkan, saudara, untuk Anda. Jadi ini adalah target dari calon atau pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, pertumbuhan ekonominya di 5,5 sampai 6,5%. Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka targetnya 6-7%, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD target pertumbuhannya ada di 7%. Kami gambarkan, saudara, apakah target-target ini sesuai, realistis, atau ambisius. Jadi kalau di triwulan 3 tahun ini, PDB Indonesia ada di angka 4,94%, bahkan di bawah 5% ya. Ini angkanya secara tahunan turun memang dibandingkan dengan kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 5,17%. Sementara ada gambaran lain, yaitu Bank Dunia secara global ini memproyeksi akan ada risiko penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2024 dan juga 2025 menjadi 4,9%. Lagi-lagi proyeksinya ada di bawah 5%. Kenapa? Karena ada beberapa faktor yang membebani, misalnya pelemahan harga komoditas, lalu juga perlambatan ekonomi secara global. Tapi sebenarnya pemerintah di tahun ini sudah menyampaikan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2045, di mana dalam RPJPN 2045 pemerintah sebenarnya menargetkan rata-rata pertumbuhan ekonomi itu di angka 6-7%. Jadi sejalan ya kalau dilihat dari target yang disampaikan oleh ketiga pasangan calon. Supaya apa? Supaya Indonesia terlepas dari middle income trap. Itu yang ada di RPJPN 2045. Nah, kami juga coba rangkumkan untuk Anda, saudara. Ini mungkin pemanasan, nanti sebelum debat Anda tahu visi misi dari ketiga pasangan calon. Kami pilih visi misi yang berhubungan dengan ekonomi. Jadi sesuai dengan topik debat malam ini. Kami mulai dengan pasangan nomor urut 1. Ini adalah 3 dari 8 misi yang dimiliki oleh pasangan Amin. Yang pertama, ini memastikan ketersediaan kebutuhan bahan pokok, lalu juga biaya hidup murah, energi murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan juga kedaulatan air. Yang kedua, mengentaskan kemiskinan melalui kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja, upah berkeadilan, dan juga yang terakhir, mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang. Tidak hanya misi ini, beberapa program yang sudah beberapa kali disampaikan oleh Amin juga adalah melanjutkan hilirisasi, lalu menekan rasio utang, dan meningkatkan rasio pajak. Ini dari pasangan nomor urut 1. Kita geser ke paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran, yang juga sama-sama memiliki 8 misi. 3 diantaranya yang berkaitan dengan ekonomi adalah yang pertama, meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan mengembangkan infrastruktur. Tidak hanya itu, pasangan nomor urut 2 ini juga mengusung ekonomi hijau dan biru. Misi kedua adalah memperkuat SDM, teknologi, kesehatan, hingga pemuda dan penyandang disabilitas. Sementara yang ketiga, misinya adalah melanjutkan hilirisasi dan juga industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Pasangan ini juga punya beberapa program, saudara, seperti mendirikan badan penerimaan negara yang baru dan akan menaikkan tax ratio. Oke, kita lihat visi misi pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, yang ternyata juga sama punya 8 misi. Jadi ketiga pasangan ini sama-sama punya 8 misi. Ini 3 yang kami ambil untuk Anda, saudara. Yang pertama, mempercepat perwujudan ekonomi atau lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru. Jadi mirip ya dengan misi dari pasangan nomor urut 2 tadi. Yang kedua adalah mempercepat pembangunan sistem digital nasional, dan yang ketiga misinya adalah mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi.
Pasangan nomor urut 3 juga punya beberapa program dan juga target seperti alokasi kredit perbankan. Nanti targetnya 35% akan disampaikan untuk UMKM, lalu memprioritaskan industrialisasi 5.0 dan kembali melanjutkan program hilirisasi. Jadi kalau tadi Anda simak dari misi dan juga beberapa program yang disampaikan, ada kesamaan dari ketiganya, yaitu melanjutkan program hilirisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Nah, pertanyaannya nih, dari tadi kami juga sudah sampaikan target pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh ketiga pasangan calon. Tidak ada jaminan tahun depan atau tahun-tahun berikutnya ekonomi Indonesia ini akan baik-baik saja di saat kondisi ekonomi global seperti Amerika dan Tiongkok melambat. Tapi tiga pasangan calon punya target pertumbuhan dari 5-7% tadi. Mampukah kalau ekonomi kuartal 3 saja kemarin jatuh di bawah 5%? Usai jeda kami akan mengulasnya untuk Anda. Aku tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Aku pulang. Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segarnya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Judi online telah menjangkiti banyak kalangan, tidak terkecuali tenaga pendidik. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan di rumah penemuan jasad ibu dan anak yang mengering di Cinere, Depok. Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV didukung oleh Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Aku tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Ikuti dialog antara tim sukses dengan pengamat politik dan perwakilan generasi muda. Red Carpet. Live report dari titik-titik nobar dan markas pemenangan para kontestan hingga pembahasan pasca debat. Dalam jelang dan pasca debat kedua calon wakil presiden.
Jumat 22 Desember pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Yang dipersembahkan oleh Mulai dari ekonomi kerakyatan hingga infrastruktur akan jadi bahasan debat para cawapres hari ini. Nah, kira-kira apa yang harus jadi perhatian masyarakat nanti malam? Pagi ini kami sudah bersama Wakil Direktur Indef Eko Listianto. Mas Eko, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Paskalis. Oke, ini temanya cukup banyak untuk ekonomi di malam ini. Menarik karena ketiga cawapres sebenarnya tidak ada yang backgroundnya ekonomi. Jadi kira-kira apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat ketika nanti malam cawapres ini akan berdebat? Ya, baik ya. Jadi ya memang para cawapres ini tidak ada yang backgroundnya ekonomi ya, tapi saya juga yakin ya dengan berbekal pengalaman mereka, terus kemudian juga ya semuanya sebetulnya adalah para pejabat begitu ya. Artinya mereka saya rasa sih cukup paham juga ya isu-isu ekonomi begitu Mbak Paskalis, karena kan isu ekonomi adalah isu-isu keseharian gitu. Memang tantangannya salah satunya adalah karena topik yang akan dibahas di dalam debat ekonomi nanti malam cukup banyak ya. Jadi itu yang akan menjadi challenge buat para cawapres ini begitu ketika mereka backgroundnya tidak langsung dari katakanlah ya studinya di ekonomi begitu, tapi kemudian harus membahas tema-tema yang cukup banyak begitu yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, ini tentu butuh strategi ya bagaimana memfokuskan begitu. Dan juga mungkin yang apa ya yang lebih bisa dicerna juga begitu kan oleh para masyarakat secara umum begitu ya, itu akan mungkin lebih menarik begitu buat dibahas secara lebih dalam begitu. Oke, bisa diperhatikan dan bisa dipahami masyarakat, apalagi nanti sebenarnya waktunya tiap cawapres kalau dalam setiap segmen ini kan singkat ya Mas, per orang hanya bisa 2 menit untuk pendalaman visi misi. Waktunya singkat, jadi kira-kira apa yang harusnya bisa dimunculkan oleh para calon wakil presiden ini? Benar ya, kalau saya baca dari visi misi para ini ya capres dan cawapres yang sudah disampaikan di KPU itu memang dokumennya tebel-tebel dan cukup banyak sebetulnya isu ekonomi di dalamnya. Nah, ini dengan limitasi waktu yang ada tentu harus pandai-pandai nih ya mengelola waktu yang ada untuk bisa menyampaikan program-programnya secara lebih detail, lebih juga bisa dicerna begitu. Ini yang tantangan yang tidak ringan menurut saya, karena kalau kita lihat dari dokumennya itu panjang-panjang, idenya juga banyak. Nah, ini kan harusnya ada ya nanti apa yang perlu difokuskan begitu dari masing-masing ide itu, sehingga kita ya sebagai publik begitu, masyarakat yang melihat itu bisa juga nanti kemudian oh ini loh maksudnya kebijakan A kebijakan B yang ditawarkan ya kepada para calon-calon pemilih ini nanti begitu. Yang juga kami soroti adalah soal target yang ketiganya ini secara jelas menyampaikan target pertumbuhan ekonomi, Mas Eko. Pasangan nomor urut 1 5 sampai 6,5%, pasangan nomor urut 2 6%, pasangan nomor urut 3 ini 7%. Menurut Mas Eko, dari kacamata Mas Eko, ini realistis nggak sih dengan target-target yang disampaikan oleh ketiga pasangan calon? Ya, kalau dilihat sebetulnya kan ini range-nya ini tidak jauh beda antara satu pasangan calon dengan pasangan calon yang lain ya untuk target pertumbuhan ekonomi. Dan disampaikan di semua dokumen secara eksplisit begitu, artinya memang ada angka kuantitatif yang mau dicapai. Tapi kalau kita lihat ya ini memang butuh ekstra keras ya untuk bisa katakanlah mencapai target tadi antara 5-7% tadi gitu, atau katakanlah kalau mereka nanti bicara soal pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, maka harus ada begitu tawaran gagasan yang kira-kira ya tidak seperti yang ada sekarang ya, hanya istilahnya business as usual atau hanya 5%-an gitu. Jadi kalau cara-caranya adalah hanya seperti yang terjadi pada saat ini, ya nanti hasilnya akan tumbuh hanya 5% seperti yang sudah-sudah ini begitu. Jadi ketika menawarkan target yang lebih tinggi ya 6% atau 7% itu harusnya ada cara-cara yang berbeda atau cara-cara yang lebih inovatif begitu untuk mencapai
target pertumbuhan yang jauh lebih tinggi begitu. Karena ini penting sekali begitu bagaimana mengeksplorasi dan kemudian juga bahkan kalau perlu ada contoh konkretnya begitu, memastikan bahwa nanti kalau mau mencapai 6%, 7% itu memang caranya tidak sama atau katakanlah caranya tidak hanya mengulang dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang saat ini begitu. Oke, ada gebrakan-gebrakan untuk bisa mencapai target yang mereka sampaikan yang cukup tinggi. Tapi ketiga pasangan calon ini juga punya program yang menyangkut soal pajak, Mas Eko. Apakah artinya dengan target yang ditentukan tadi di atas 5% semua, lalu juga ada program yang menyangkut pada pajak, apakah artinya ketiga pasangan calon ini juga melirik pajak untuk mungkin kerja keras lagi untuk pembangunan? Ya, jadi kalau pandangan saya begini, kalau kemudian arahnya untuk bisa mencapai 6%, 7% adalah dengan mencoba untuk meningkatkan pajak ya, katakanlah setinggi-tingginya gitu ya, mencapai itu. Nah ini juga akan jadi problem di satu sisi. Kenapa? Karena sektor swasta nanti jadinya takut begitu. Kenapa? Pajaknya tinggi sekali ya, tidak kompetitif ya, mereka juga tidak akan mau ekspansi begitu. Justru yang terjadi bisa sebaliknya. Jadi apa yang dia harus dilakukan memang harus balancing gitu ya. Oke, ada target pajak yang sangat penting, yang dimana memang tax ratio kita sekarang hanya 10%-an. Idealnya itu kita seharusnya sudah 15%-an begitu. Jadi ada gap yang harus dikejar, tapi di sisi lain pertumbuhan ekonomi kita itu sebetulnya penopang utamanya atau faktor pendorong utamanya sektor swasta. Nah, sektor swasta itu kalau pajaknya terlalu tinggi, nggak mau ini ekspansi gitu Mbak Paskalis ya. Jadi mereka harus balance gitu, dan cara membalancingnya itu harus clear ya nanti di dalam debat ekonomi ini gitu. Karena kalau nggak clear kan nanti bisa saja menjadi sinyal sentimen negatif bagi para calon-calon investor, calon-calon ini ya dunia usaha begitu kan. Tapi di sisi lain kalau kemudian pajaknya segitu-gitu aja tapi semuanya mau katakanlah dibiayai oleh APBN kan nggak mungkin juga begitu. Jadi inilah apa ya istilahnya ya, tantangannya begitu ya untuk bisa memastikan balancing itu terjadi begitu ya. Dan ini juga harus disampaikan nanti di debat tentunya. Mas Eko, tapi selama kita mendengar di masa kampanye ini ada beberapa hal yang mungkin berbeda pendapat antara satu paslon dengan pasangan lain, yang terutama adalah soal IKN. Sebenarnya isu IKN ini pentingkah nanti dijadikan bahan pertimbangan oleh pemilih dan juga jadi bahan pembahasan dalam debat nanti malam, Mas Eko? Ya, salah satu tema ya atau subtema begitu dalam debat ekonomi nanti malam adalah isu infrastruktur dan isu perkotaan. Juga ada isu APBN, APBD ya. Jadi ini sangat relevan kalau IKN kemudian diangkat lebih jauh ya di dalam debat ekonomi, apalagi narasi pembangunan IKN ya, terutama dari pemerintahan Pak Jokowi ini kan tidak sekedar kota pemerintahan ya, tapi memang kutub pertumbuhan ekonomi baru begitu. Diharapkan kan begitu ya, dengan hitung-hitungan teknisnya ya, menghasilkan peningkatan PDB dan lain-lain begitu ya. Nah ini ada yang men-challenge kan ya, salah satu pasangan kan menolak itu. Nah apa gagasannya kira-kira begitu ya, nanti harus tereksplorasi juga begitu di dalam debat. Saya rasa ini juga IKN isu penting begitu, jadi memastikan apakah hal yang mau dibangun ini memang punya impact ekonomi yang luas, yang tinggi, atau mungkin ada challenge dari penantang kira-kira begitu ya. Alokasi misalkan nih anggarannya kan diperkirakan hampir 500 T gitu ya. Itu kira-kira kalau dipakai untuk yang lain ekonominya akan bergerak seperti apa gitu. Jadi opsi-opsi itu menurut saya sih mungkin ya memungkinkan begitu untuk ditawarkan kepada para calon pemilih begitu. Oke, jadi memang masyarakat malam ini diharapkan bisa menyaksikan sekali lagi apa saja gagasan-gagasan yang akan disampaikan ketiga cawapres malam ini dalam debat perdana cawapres. Dan tadi juga Mas Eko sudah memberi gambaran apa saja yang harus diperhatikan dari isu-isu pada malam hari ini. Mas Eko, terima kasih untuk pandangannya pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi Mas Eko, sehat selalu. Ya, sama-sama. Saudara, Sapa Indonesia Pagi, usai jeda akan kembali dengan informasi jelang Hari Raya Natal. Sejumlah perjalanan keluar daerah, mulai dari stasiun kereta hingga bandara, mengalami kepadatan. Informasi langsungnya akan kami hadirkan usai jeda di Sapa Indonesia Pagi.
Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segarnya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Aku pulang. Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita Utama ikuti pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh Ukong, bagus buat perokok. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukan panasmu. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Menangkan rakyat. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota tuan muda mari kotakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Bukan Indonesia juara. Sapa Indonesia Pagi kami lanjutkan. Saudara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengingatkan potensi kemacetan lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru. Salah satu yang disoroti adalah Tol Cipali. Menhub menyebutkan 5 titik yang berpotensi macet saat liburan Natal dan Tahun Baru. Di antaranya Tol Cipali, Pelabuhan Merak, dan Pelabuhan Ketapang. Jalan tol masih menjadi favorit pengguna jalan yang akan berlibur Natal dan Tahun Baru. Menhub juga menyebut terjadi peningkatan 43% dibandingkan tahun lalu. Potensi kemacetan ada di sana, yaitu 5, ya. Ada di Cipali, ada di Merak, ada di Ketapang, Soekarno-Hatta, dan Bali. Ngurah Rai.
Dapat kami jelaskan bahwa untuk Cipali, alhamdulillah bersama stakeholder, bersama Pak Korlantas, juga bersama teman-teman jasa marga, kita sudah memiliki satu sistem yang bisa mengantisipasi jumlah-jumlah yang akan bergerak di satu tempat. Lebih dari 13.000 penumpang kereta memadati area stasiun Gambir, Jakarta Pusat pada pertama masa angkutan Natal Tahun Baru 2024 Kamis kemarin. Kepadatan penumpang terlihat mulai dari area check-in tiket, area tunggu hingga peron stasiun. Sambil membawa barang bawaan mereka, tampak antre memasuki area peron stasiun. Para penumpang kereta memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang menjelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Humas PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta menyebut per Kamis total penumpang yang berangkat dari stasiun Gambir jumlahnya mencapai 13.393 penumpang. Sementara untuk stasiun Pasar Senen mencapai 18.383 penumpang. Diprediksi jumlah calon penumpang kereta akan terus meningkat dan mencapai puncaknya pada hari ini dan besok. Di sisi lain, peningkatan jumlah penumpang pesawat juga mulai terlihat di Bandara Soekarno-Hatta sejak Kamis kemarin dan naik 12%. Ada sekitar 150.000 penumpang pesawat yang melintas di Bandara Soekarno-Hatta, sementara prediksi arus liburan Natal dan Tahun Baru terjadi tanggal 22 dan 29 Desember. Ada 170.000 penumpang dan arus balik pada 4 Januari 2024 dengan jumlah yang relatif sama. Sejumlah antisipasi dilakukan, termasuk menambah personel keamanan. Dan bagaimana pantauan terkini jelang liburan Natal dan Tahun Baru? Kita tanyakan langsung pada dua jurnalis Kompas TV. Ada Abel Insani di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Juga ada Ari Sianipar dari Bandara Ngurah Rai Bali. Kita ke Abel terlebih dahulu. Bel, apakah sudah ada mulai terlihat kepadatan calon penumpang jelang libur Natal dan Tahun Baru di Stasiun Senen, Del? Ya, tentu saja sudah terlihat, Radi dan juga saudara, sejak tadi pagi saya berada di stasiun Pasar Senen dan memang suasananya ramai, tidak sepi begitu ya kalau dibandingkan dengan minggu lalu. Ini memang terlihat sangat ramai. Nah, untuk saat ini dari calon penumpang yang akan menuju ke beberapa daerah melalui stasiun Pasar Senen ini sudah ramai, dan beberapa destinasi wisata yang dari tujuan calon penumpang ini memang kebanyakan ke Jawa Tengah. Ada yang ke Semarang, lalu juga ada yang ke Purwokerto, ada juga yang ke Solo, dan kalau kita ke selatan sedikit ini ada yang ke Yogyakarta. Kalau ke arah timur atau ke Jawa Timur, ini mereka menuju ke Surabaya ataupun juga Malang. Nah, untuk saat ini yang kereta yang akan pergi begitu ini adalah ke arah Semarang, sehingga kalau saya melihat ini memang situasinya saat ini dari calon penumpang ini akan menuju ke peron untuk mempersiapkan diri akan berangkat ke Semarang. Nah, kalau saya juga bisa ceritakan bagaimana situasinya untuk kendaraan yang memang di sini cukup padat begitu ya, untuk mengantri, menurunkan dan juga menaikkan calon penumpang ini juga sudah mulai padat begitu, artinya ada antrean yang cukup panjang di sini. Nah, tadi dan juga saudara, memang untuk saat ini dari PT KAI ini ada 27.640 set per harinya yang disediakan, dan tetapi yang perlu diingat adalah untuk puncak dari libur Natal dan juga Tahun Baru ini ada di tanggal 22, 23 dan juga tanggal 29. Nah, untuk tiket tanggal 22 dan juga tanggal 23 ini memang sudah habis, termasuk juga tanggal 29 juga sudah habis. Kembali ke Anda, Radi. Ya, tadi kan dikatakan prediksinya tanggal 22, 23, dan 29 khusus untuk Natal dulu nih. Tanggal 22, 23 nih hari ini sama besok. Ini katanya puncak arus mudiknya Natal ya begitu, hari raya Natal. Antisipasi dari KAI gimana, Bel? Lonjakan ini. Sebenarnya kalau dari KAI sendiri sudah menyiapkan ada beberapa antisipasi begitu ya, termasuk menyiapkan kereta tambahan, yakni sebanyak 73 kereta tambahan per hari. Jadi ada 1.305 kereta api yang memang ini disiapkan per harinya untuk menampung para calon penumpang dari stasiun Senen menuju ke daerah masing-masing atau daerah yang memang sudah dipilih. Nah, memang dari KAI sendiri sudah menetapkan adanya tanggal libur Natal dan juga Tahun Baru ini dari tanggal 7
maksud saya dari tanggal 21 Desember kemarin sampai tanggal 7 Januari mendatang. Untuk tiketnya, Radi dan juga saudara, memang sebenarnya sudah dijual H-45 sebelum dari jadwal keberangkatan. Nah, untuk puncaknya ini sudah di hari ini dan juga besok, karena terlihat bahwa untuk saat ini dan juga besok tiketnya ini juga sudah habis terjual. Lalu juga sebenarnya untuk semua kapasitas kursi untuk tanggal hari ini dan juga besok juga sudah terpenuhi. Nanti akan ada tambahan begitu ya, tapi melalui on the spot. Karena memang untuk kereta yang sudah terpenuhi ini kalau kita lihat datanya dari data penjualan dari KAI melalui online. Dan Radi dan juga saudara, himbauan dari PT KAI bagi para calon penumpang yang ingin melakukan mudik ataupun juga libur Natal dan juga Tahun Baru adalah mereka diminta untuk tidak membawa barang terlalu banyak, lalu juga tidak memakai perhiasan yang terlalu mencolok, lalu juga tidak boleh membawa senjata tajam ataupun juga senjata api demi keamanan bersama pada saat mudik Natal dan juga Tahun Baru. Oke, jadi sifatnya insidental ya, kalau ada lonjakan nanti disediakan ada gerbong baru begitu kira-kira. Baik, terima kasih Abel dari Stasiun Pasar Senen. Kita akan ke Bandara Ngurah Rai Bali. Sudah ada jurnalis Kompas TV Ari Sianipar di sana. Ari, apa sudah ada tampak peningkatan kedatangan penumpang di sana, Ari? Baik, saudara. H-3 dari Natal dan Tahun Baru ini sudah terlihat adanya lonjakan kedatangan penumpang yang datang ke Bandara I Gusti Ngurah Rai. Seperti yang saya lihat, saya saat ini sedang berada di depan posko pelayanan terpadu Bandara Udara Ngurah Rai, yang di mana ada banyak sekali rombongan-rombongan yang datang dan juga keluarga-keluarga yang ingin berlibur di Bali dan tentunya untuk mengakhiri masa liburnya di Bali khususnya. Dan saudara, berdasarkan data yang saya dapatkan dari posko terpadu Bandar Udara Ngurah Rai, yaitu kedatangan kunjungan wisatawan kemarin pada tanggal 21 Desember 2023, yaitu dari domestik sendiri itu berjumlah 92 pesawat dengan 15.113 penumpang, saudara. Dan untuk internasional sendiri yaitu 97 pesawat dengan 19.247 penumpang. Dan berdasarkan data terbaru, secara keseluruhan dalam satu hari pada 21 Desember 2023 kemarin, yaitu kedatangan domestik dan internasional itu berjumlah 200 pesawat dengan 35.974 penumpang dari luar dan dalam negeri, saudara. Dan ini berdasarkan jika dibandingkan dengan H-3 dan atau H-4 dari jelang Natal dan Tahun Baru pada 2022 lalu, ada peningkatan yang dimana pada tahun 2022 tercatat kedatangan pesawat hanya 182 dengan 28.818 penumpang, saudara. Dan diperkirakan pada hari ini 22 Desember 2023 akan ada lonjakan yang sangat tinggi dan puncak dari lonjakannya, yaitu diperkirakan ada sejumlah 408 pergerakan pesawat yang aktif yang mulai dari luar negeri dan dalam negeri, dan juga dengan jumlah penumpang senilai 72.754. Dan diprediksi peningkatan penumpang akan naik sekitar 20% selama Natal dan Tahun Baru ini. Seperti yang kita ketahui bahwa tahun 2022 jelang Natal dan Tahun Baru itu kedatangan wisatawan yang datang ke Bali itu sejumlah 909.000, sedangkan diprediksi pada tahun ini yaitu 1.089.048. Dan rute tujuan yang paling sering yaitu dari Bandara Soekarno-Hatta dari Jakarta menuju ke Bali, saudara. Dan untuk pemesanan tiket pada Tahun Baru nanti sudah terjual hingga 65.000. Kembali ke studio. Ya, siapa yang tidak ingin juga ya merayakan Tahun Baru di Bali dan juga merayakan Natal. Jadi tidak heran jika penumpang yang paling banyak juga dari Jakarta menuju ke Denpasar, Bali untuk merayakan Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru. Terima kasih Ari Sianipar melaporkan langsung dari Bandara Ngurah Rai, dan sebelumnya ada Abel Insani dari Pasar Senen Jakarta. Terima kasih, Bel. Dan saudara, setelah jeda masih ada informasi menarik lainnya untuk Anda simak. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saya Andi Budiman Kumala, CEO KG Media, hadir di tengah-tengah Anda dengan hati yang penuh sukacita menjelang Natal dan Tahun Baru 2024.
Keluarga besar KG Media telah bersama-sama menjalani setahun yang penuh tantangan dan makna. Saat ini kami ingin berbagi kebahagiaan dan merayakan komitmen keberlanjutan untuk dunia yang lebih baik melalui program KG Media Lestari. Sebuah komitmen kami menjadi agen perubahan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan melalui langkah-langkah nyata yang berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan. Bersama para mitra Lestari, kami telah menjalankan sejumlah inisiatif dari program sanitasi dan gerakan bersama entaskan stunting hingga mendukung UMKM melalui jagoan lokal dan Sri Kandi untuk negeri. Kami telah menunjukkan bahwa setiap tindakan kecil memiliki dampak besar terhadap masa depan yang lebih baik. KG Media Lestari memperkuat misi keberlanjutan melalui program inovatif seperti Sisir Pesisir dan Circular City Project. Selain itu, dengan program Manifest dan Kompas Yanival, kami mengajak generasi Z dan millennials berperan aktif membentuk masa depan yang berkelanjutan. Selamat Natal dan Tahun Baru 2024. Semoga semangat Natal dan Tahun Baru membawa kesuksesan untuk kita semua. Teruslah bersama kami menorehkan kisah-kisah yang penuh arti dan berkontribusi untuk masa depan Indonesia dan dunia. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Menangkan rakyat. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota pemuda mari kotakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Indonesia juara. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang kita minum tolak angin. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Aku tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Detol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Saudara, Natal yang tinggal beberapa hari lagi membuat sibuk Santa Claus di Finlandia. Jadi kini Santa tengah mempersiapkan kado Natal bagi anak-anak. Ibu kota Lapland Rovaniemi di Finlandia konon merupakan rumah Santa Claus dan rusanya. Nah, di tempat ini saudara terdapat Santa Claus Village, taman hiburan yang didedikasikan untuk Santa Claus. Para pengunjung, baik orang tua maupun anak-anak bisa datang ke desa Santa di Rovaniemi untuk bertemu Santa Claus yang tinggal di sana dan mendapatkan kado Natal. Ini jadi ingat tadi kalau saya kecil paling nunggu Natal karena ada kadonya pasti. Dan itu kayaknya barusan impian semua orang bisa merayakan Natal sama salju, ada kereta salju. Wah, luar biasa ya. Pengen satu hari nanti bisa mudah-mudahan bisa merayakan Natal juga atau Tahun Baru juga di tengah
tabalnya salju dan dinginnya salju gitu ya kira-kira. Dan itu tadi informasi tadi jadi penutup di Sapa Indonesia pagi kali ini. Terima kasih buat Anda yang menyaksikan dan jangan lupa nanti malam juga kami menyiarkan secara langsung debat calon wakil presiden pertama kalinya tayang di Kompas TV mulai pukul 4:30 sore ya? Ya. Oke, jadi jangan lupa Anda saksikan. Terima kasih sekali lagi, saya Radi Saputro. Dan saya Pascal Siswari, berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat liburan, sampai jumpa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV sebagai official broadcaster menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Debat kedua calon wakil presiden, Jumat 22 Desember, pukul 4:30 sore, live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat pagi saudara, pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu sudah semakin dekat dan membuat masyarakat menuntut adanya netralitas yang harus dijaga oleh para aparat negara dan kepercayaan publik dalam hal ini menjadi taruhannya. Polri sebagai lembaga negara yang bertugas melaksanakan rangkaian kegiatan tahapan pengamanan pemilu terus berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap potensi polarisasi serta terus berupaya menjaga netralitas Polri guna mewujudkan pemilu yang aman dan juga damai. Lantas, upaya apa saja yang dilakukan Polri dalam pengamanan rangkaian tahapan pemilu agar berjalan lancar, aman, dan juga damai? Serta bagaimana strategi Polri dalam menjaga dan memperkuat netralitasnya selama pemilu 2024? Kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Diana Dwika, hanya di Bincang Kita. Baik, untuk membahasnya sudah kedatangan seorang narasumber, Dirpamopvid Korsabara Baharkam Polri, Bapak Brigjen Pol Suhendri, yang juga sekaligus sebagai Kepala Satuan Tugas Pengamanan Capres-Cawapres Pemilu 2024. Benar ya Pak? Betul Mbak. Selamat pagi, apa kabar Pak Suhendri? Pagi Mbak, Alhamdulillah sehat Mbak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di sini. Padahal ini pastinya pengamanan Cawapres untuk debat nanti sudah dipersiapkan ya Pak ya? Sedang sibuk-sibuknya begitu. Iya, sepertinya tadi disampaikan bahwa Polri ini memiliki tugas yang cukup besar begitu ya untuk mengamankan berbagai jenjang atau tahapan pelaksanaan pemilu gitu. Tapi di sini juga ada satuan tugas yang dibentuk oleh Polri untuk mengamankan dan juga mengawal Capres dan juga Cawapresnya gitu. Ya. Bisa dijelaskan tentang satuan tugas ini Pak? Baik. Terima kasih Mbak. Ya kebetulan saya sebagai Kasatgas Pengamanan Capres-Cawapres dalam kegiatan Pemilu 2024 ini, tugas kita yang pertama pastinya memastikan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kelancaran kegiatan dari Capres-Cawapres, baik di kediaman beliau maupun di tempat-tempat lain yang akan dikunjungi beliau, termasuk perjalanan beliau berangkat dari satu titik ke titik yang lain. Kita sudah menyiapkan, dalam Satgasnya kita sudah menyiapkan 12 tim untuk masing-masing Capres-Cawapres, berarti ada 2 tim. Satu timnya itu terdiri dari 37 orang. Artinya satu Capres-Cawapres 2 tim berarti 74 orang yang melaksanakan tugas secara bergantian untuk mengamankan dan mengawal Capres-Cawapres tersebut. Nah di masing 37 orang ini terdiri dari diantaranya itu ada ajudan Bapak, ajudan Ibu, kemudian ada Pabungkol atau perwira penghubung protokol, kemudian juga ada tim advance-nya,
kemudian ada tim Walantas yang mengawal lalu lintas, kemudian ada tim Walpri, pengawal pribadi, dan tim Matan itu pengamanan dan penyelamatan, serta didukung juga dengan tim kesehatan. Nah, masing-masing tim ini memiliki tugas-tugas yang berbeda, tetapi mereka tergabung dalam satu satgas. Sebagai contoh, ajudan, mereka memiliki tugas untuk mengkoordinasikan kegiatan Capres-Cawapres dengan pihak-pihak terkait. Kemudian sebagai ajudan, dia mengomandoi semua tim ini yang tergabung dalam tim tersebut. Kemudian seperti Pak Bungkol, perwira penghubung protokol. Nah, mereka ini memiliki tugas berkoordinasi dengan kepolisian setempat, dalam hal ini mungkin Polda atau Polres, di mana nanti Capres atau Cawapres berkunjung. Mereka lah yang melakukan koordinasi awal, kemudian menyiapkan segala satunya, dan melaporkan hasilnya kepada ajudan. Demikian juga dengan Walpri, pengawal pribadi, berarti mereka sebagai perisai hidupnya Capres-Cawapres, melakukan evakuasi, penyelamatan apabila ada gangguan terhadap Capres-Cawapres, termasuk juga ada dokter yang kita siapkan, misalnya dalam perjalanan, dalam suatu aktivitas ada mungkin kesehatan dari Capres terganggu, kita bisa melaksanakan tindakan awal dengan menggunakan ambulan yang sudah dilengkapi dengan mini ICU dalam ambulan tersebut. Inilah rangkaian tugas dari masing tim ini yang walaupun tugasnya berbeda-beda tapi kita gabung jadi satu satgas dalam rangka pengamanan Capres-Cawapres untuk memastikan kegiatan Capres-Cawapres ini bisa berjalan dengan aman, tertib, lancar, tanpa ada hambatan. Ya, menarik sekali seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa ini pengawal-pengawal ini adalah perisai hidup bagi Capres juga Cawapres begitu ya Pak. Ini jadi totalnya kurang lebih ada 444 ya Pak ya? 444 di 37 orang satu tim dikali 12 ya 444. Mungkin juga saya sampaikan di sini sedikit mungkin kepada penonton ya atau ke pemirsa di rumah, bahwasanya sesuai dengan SOP-nya, rangkaian kendaraan untuk Capres-Cawapres ini memang agak panjang. Itu sesuai dengan SOP, karena yang kita amankan ini adalah pejabat VIP, calon presiden dan calon wakil presiden. SOP-nya, rangkaian kendaraannya itu yang paling di depan itu ada kendaraan motor lalu lintas 2 unit. Kemudian ada mobil sedan lalu lintas. Di belakangnya itu ada kendaraan Walpri depan. Di belakangnya itu ada kendaraan Capres atau Cawapres sendiri. Di belakang kendaraan Capres-Cawapres ada Walpri belakang. Kemudian di belakang Walpri belakang itu ada kendaraan untuk tim Matan. Di belakang kendaraan tim Matan ada kendaraan ambulan. Kemudian di belakangnya lagi ada kendaraan lalu lintas sebagai penutup rangkaian kegiatan tersebut. Jadi totalnya ada 7 rangkaian kendaraan yang melekat ketika Capres-Cawapres bergerak dari satu titik ke titik lain. Ini juga agar masyarakat memahaminya. Jadi ini memang SOP-nya seperti itu, karena yang kita amankan ini adalah pejabat VIP. Dan beliau-beliau ini nantinya akan jadi presiden kita tentunya. Iya. Dan diharapkan masyarakat bisa memaklumi itu semua ya, dan juga mendukung proses atau tahapan pemilu ini. Baik, Bapak, ini apakah dari semua calon Capres dan Cawapres ini ada tidak sih Pak yang menolak begitu mendapatkan pengawalan-pengawalan ini? Hai, baik. Jadi mungkin sedikit saya jelaskan, dasar kita untuk melaksanakan pengamanan Capres-Cawapres ini adalah dari Perpres nomor 85 tahun 2018. Baik. Tentang pengamanan calon presiden dan calon wakil presiden pada tahapan pemilu. Dalam pasal 2-nya disebutkan di sana pengamanan Capres-Cawapres dilaksanakan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi jelas di sana kita yang bertanggung jawab untuk mengamankan ini. Nah, mekanismenya ketika akan ada pemilu seperti sekarang ini kita sudah menyiapkan satgas. Kita setelah siap kita akan serah terimakan kepada KPU dengan berita acara. Kemudian dari KPU menyerahkan kepada parpol pendukung paslon untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Capres-Cawapres tersebut. Nah, apabila mungkin ada Capres-Cawapres yang menolak untuk keberadaan satgas ini karena mungkin beliau sudah punya tim sendiri dan seterusnya, beliau bisa mengembalikan kepada KPU. Menyerahkan kembali kepada KPU dengan disertai dengan berita acara bahwasanya
beliau tidak memerlukan Satgas karena sudah punya tim sendiri. Tentu kalau sudah dikembalikan ke KPU, segala sesuatunya konsekuensinya menjadi tanggung jawab tim atau dari capres-capres itu sendiri, Mbak. Tapi sejauh ini ada tidak, Pak? Alhamdulillah nggak ada. Tidak ada ya, Pak, ya, baik. Nah, ini kalau misalkan pengamanan untuk kalau misalkan capres dan juga cawapres ini kan pergi ke daerah gitu. Atau bahkan juga ada yang berencana untuk melakukan kampanye di luar negeri. Ya. Nah, ini pengamanannya akan seperti apa dan juga pengawalannya ini, Pak? Ya. Ketika capres-cawapres akan berkunjung ke daerah, tentu tidak mungkin beliau akan bawa 37 orang semuanya ikut ke daerah. Nah, kita sudah menyiapkan tim di daerah untuk melakukan itu. Jadi sebagian tim 37 orang ini, 9 orang, itu nanti akan ikut dengan rombongan capres-cawapres untuk berangkat ke daerah. Dan ada tim advance-nya. Tim advance inilah yang melakukan koordinasi awal dengan Polda setempat, baru koordinasi untuk menyiapkan rangkaian kendaraannya apa saja, kemudian titik-titik yang dituju di lokasi itu di mana saja, kemudian juga berkoordinasi dengan tim ses yang ada di daerah, kegiatannya capres-cawapres itu apa saja, itu semua dikoordinasikan. Sehingga begitu beliau datang ke daerah, semuanya sudah siap. Mudah-mudahan seperti itu. Berikutnya juga kalau di luar negeri, akan bekerja sama dengan kalau ke luar negeri, ya itu kita akan memberitahukan kepada divisi Hubinter. Dari Hubinter kita beritahukan bahwasanya ada capres-cawapres yang akan berkunjung ke luar negeri. Dari Hubinter nanti akan bersurat kepada atase Polri yang ada di negara tersebut. Kemudian atase Polri di negara tersebut akan berkoordinasi dengan polisi setempat, memberitahukan bahwasanya akan ada capres berkunjung ke sini, akan melakukan kampanye di daerah-daerah mana saja, berapa orang pesertanya, apa saja kegiatannya, itu dikoordinasikan dengan kepolisian setempat. Tentu dari atase nanti akan minta bantuan juga kepada kepolisian setempat untuk membantu pengamanannya. Dan apabila capres-cawapres akan membawa ajudannya ke sana, ya memang tidak ada anggaran dari Polri untuk mendukung kegiatan sampai ke luar negeri. Nah, itu nanti menggunakan anggaran dari pribadi dari capres-cawapres itu sendiri. Ya, ini menarik sekali. Artinya kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa ini pengawalan untuk VIP gitu. Artinya personilnya juga pasti personil-personil yang pilihan. Kita ingin mengetahui proses seleksinya seperti apa di segmen selanjutnya ya, Pak. Oke. Dan saudara jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Berpanjang nggak, Pak? Secara langsung, debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Debat kedua, calon wakil presiden. Jumat, 22 Desember, pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Ikuti dialog antara tim sukses dengan pengamat politik dan perwakilan generasi muda. Red Carpet. Live report dari titik-titik nobar dan markas pemenangan para kontestan, hingga pembahasan pasca debat. Berikut pernyataannya. Tadi semuanya sesuai fakta, tapi apa catatannya? Dalam jelang dan pasca debat kedua, calon wakil presiden. Jumat, 22 Desember, pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Rajut keragaman dengan semangat Natal. Bersama mereka, ada saja bahan yang bisa membuat malam Natal Anda penuh tawa. Ini mau nyukur. Ya bodoh. Ya boleh. Saya pengen nanya, Kaki saya mana? Gila. Intinya nggak turun, saya minta turun barang cabe. Nggak bisa. Malah naik terus. Suci Barbar Show spesial Natal, Minggu 24 Desember pukul 10 malam di Kompas TV. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita dan kita masih bersama dengan Bapak Brigjen Pol Suhendri, Dirpamopfit, Kepala Satuan Tugas Pengamanan Capres Cawapres Pemilu 2024. Bapak melanjutkan perbincangan kita. Tadi juga sudah disebutkan ada satuan tugas khusus untuk mengamankan dan juga mengawal calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2024. Ini satuan tugasnya, ini mulai kapan sebenarnya dibentuk dan akan bertugas sampai kapan? Terima kasih, Mbak. Kalau dibentuknya jauh-jauh hari sebelum persiapan pemilu kita sudah menyiapkan tim ini. Karena melalui proses seleksi dan seterusnya kita sudah siapkan. Mereka mulai melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 13 November. Setelah ditetapkan oleh KPU calon-calon capres-cawapres. Dan mereka akan selesai bertugas
sampai nanti ditetapkan oleh KPU untuk Pelantikannya? pemenangnya. Oh, pemenangnya. Penetapan pemenang dari pemilu itu sendiri. Begitu ditetapkan, maka selanjutnya tugas akan diambil alih oleh Pas Pampres. Karena beliau sudah disertakan secara resmi oleh KPU sebagai presiden terpilih misalnya. Setelah itu tanggung jawab sudah kita serahkan kepada Pas Pampres. Iya, baik. Kalau begitu lantas ini kan ada banyak sekali ya Pak anggota Polri dan ini pastinya adalah anggota-anggota yang personel yang pilihan begitu. Bisa diceritakan untuk proses seleksinya seperti apa dan apakah ada pembekalan khusus ya Pak dalam menghadapi pengawalan pemilu 2024 ini Pak? Untuk seleksi memang diadakan oleh SSDM Polri. Mereka memberikan semacam surat pemberitahuan kepada seluruh Polda akan menyeleksi sejumlah 444 personil untuk dibentuk menjadi anggota Satgas Pengamanan Capres-Cawapres. Dalam pemberitahuan tersebut sudah dibagi tugas-tugasnya, ada yang sebagai ajudan, sebagai pabungkol, sebagai tim advan, sebagai walpri, dan juga sebagai matan dan termasuk sebagai tim kesehatan. Itu sudah disebutkan masing-masing kriterianya. Siapa yang memenuhi syarat, mereka akan mendaftar, kemudian diseleksi oleh SSDM, hasilnya diserahkan kepada kami untuk dipersiapkan, untuk dilatihkan, untuk dipersiapkan untuk menjadi sebagai Satgas Capres-Cawapres. Untuk pelatihannya sendiri seperti apa nih Pak? Pelatihannya sendiri tadi sudah saya sebutkan bahwasanya ada beberapa bidang tugas yang mereka akan lakukan seperti yang terlibat dalam pengawalan lalu lintas. Berarti pelatihan mereka lebih fokus nanti kepada keterampilan mengemudi dengan etika dalam berkendaraan. Kemudian kalau mereka tergabung dalam walpri, berarti mereka harus memiliki kemampuan bela diri, kemampuan menembak, kemampuan hal-hal lain yang sekiranya dibutuhkan untuk pengamanan Capres-Cawapres. Kalau mereka termasuk dalam tim kesehatan, berarti mereka punya kualifikasi sebagai dokter dan tenaga medis untuk bisa melaksanakan kegiatan tindakan awal apabila mungkin ada Capres-Cawapres yang mengalami masalah dengan kesehatan. Kemudian ajudan juga memiliki kriteria sendiri, mereka harus mempunyai intelijensi yang baik, kemudian memiliki kemampuan komunikasi yang bagus sehingga bisa mengkomunikasikan keinginan-keinginan dari Capres-Cawapres kepada pihak-pihak terkait tentunya. Personil pilihan dan juga mendapatkan pelatihan ekstra begitu ya Pak ya dalam pengamanan pemilu ini. Betul sekali. Lantas kalau misalkan Pak ini kan sekarang situasinya pemilu juga semakin dekat. Pastinya suhu politik ini juga semakin memanas gitu ya Pak ya. Nah ini apa Pak yang dilakukan? Adakah SOP yang dimiliki ketika ada situasi-situasi genting atau darurat Pak? Dalam pelatihan tersebut kita sudah melatihkan kepada mereka SOP tersebut. Yang mulai dari SOP ancaman ringan sampai dengan SOP ancaman yang paling berat sekalipun. Ancaman ringan bisa kita gambarkan di sini misalnya ketika rangkaian kendaraan Capres-Cawapres melintas di satu jalan. Tiba-tiba di depannya itu mungkin ada unjuk rasa misalnya. Apa yang harus dilakukan? Itu sudah ada SOP-nya. Dari ajudan bisa memerintahkan cari alternatif jalan lain, atau kalau tidak memungkinkan berarti kita putar balik, atau kalau mungkin sangat-sangat mengkhawatirkan, ajudan bisa memutuskan kita tidak usah ke lokasi tersebut karena ancamannya cukup besar misalnya. Itu dari ancaman yang kecil sampai dengan ancaman yang paling berat sekalipun, misalnya ada sabotase, ada penghadangan, bahkan mungkin penembakan dan seterusnya, kita sudah siapkan mereka ini SOP-nya dan sudah kita latihkan. Itulah yang kita latihkan selama 2 bulan, mempersiapkan diri mereka untuk terampil menghadapi situasi-situasi yang seperti itu. Karena itulah persiapannya jauh-jauh hari bahkan sebelum kita mengetahui siapa capres dan juga cawapresnya ya Pak ya. Ya, lantas ini dalam hal ini satuan tugas bekerja sama dengan siapa saja Pak? Apakah juga dengan militer seperti TNI? Ya, dalam Perpres 85 tahun 2018 tersebut diatur dalam pasal 5-nya apabila mungkin Polri memerlukan bantuan TNI, itu kita bisa meminta bantuan kepada TNI untuk membantu pengamanan Capres-Cawapres ini. Apabila dipandang perlu. Tapi selama ini yang kita lakukan berkoordinasi dengan pihak Polda. Jadi Polda misalnya Capres-Cawapres berkunjung ke daerah, kita berkoordinasi dengan Polda untuk menyiapkan pengamanannya. Kemudian kita cek, kalau sudah siap semua, ya sampai sejauh ini alhamdulillah kita
belum sampai harus meminta bantuan kepada TNI untuk masih terkendali pengamanan semuanya. Capres-Cawapres. Alhamdulillah masih bisa kita kendalikan. Iya. Lantas bagaimana Pak tadi dengan koordinasi kepada KPU? Artinya setelah Satgas ini dibentuk, diserah terimakan kepada KPU, setelah itu seperti apa kelanjutannya Pak? Setelah itu KPU hanya bisa memonitor saja, memonitor bahwasanya kegiatan Satgas ini sudah berjalan sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Mungkin kalau ada komplain dari apa, mungkin bisa disampaikan kepada KPU, mungkin KPU juga bisa memberikan masukan kepada kita terkait dengan pengamanan Capres-Cawapres ini. Mungkin ada hal-hal, mohon maafkan kita ini juga manusia, mungkin ada anggota saya yang mungkin khilaf, mungkin ya mungkin disebut arogan mungkin. Nah itu kita juga mengharapkan ada feedback tersebut dari masyarakat sehingga kita bisa introspeksi untuk memperbaikinya bisa lebih baik. Ya, artinya selalu membuka diri untuk mendapatkan kritik baik dari KPU, paslon sendiri ataupun dari masyarakat begitu. Bapak, yang juga menarik di sini kita ingin mengetahui bahwa beberapa calon ini kan juga masih menjabat begitu ya. Mereka juga punya pengawalan-pengawalan. Ini diferensiasinya nanti akan seperti apa nih Pak antara pengawal yang sebagai calon presiden dan wakil presiden dan juga ketika mereka bertugas sebagai menteri misalnya? Ya, mungkin bisa kita sampaikan saya contoh di sini Pak Menhan, Pak Prabowo. Nah, ketika beliau melakukan aktivitas kantor, ya kita akan berkoordinasi dengan berkolaborasi dengan tim dari Kemenhan sendiri. Oh, seperti itu. Jadi mungkin pengawalan, pengamanannya diambil alih oleh Kemenhan karena itu kegiatan beliau di kantor. Dari tim kita tetap ikut tapi membayang-bayangi. Oh, begitu. Tetap membayang-bayangi, tidak terlibat lebih aktif lah gitu, tapi kita tetap ikut membayang-bayangi kegiatan tersebut. Jadi artinya memang satuan tugas ini hanya bertugas ketika mereka melaksanakan giat-giat seputar pemilu begitu ya Pak ya. Baik, Bapak, kita juga ingin mengetahui nih dengan begitu dekatnya antara satuan tugas ini kepada calon presiden juga cawapresnya begitu. Bagaimana caranya menjaga netralitas? Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Dan saudara jangan kemana-mana, bincang kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kompas TV sebagai official broadcaster menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Debat kedua calon wakil presiden Jumat 22 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Saya Andi Budiman Kumala, CEO KG Media, hadir di tengah-tengah Anda dengan hati yang penuh sukacita menjelang Natal dan Tahun Baru 2024. Keluarga besar KG Media telah bersama-sama menjalani setahun yang penuh tantangan dan makna. Saat ini kami ingin berbagi kebahagiaan dan merayakan komitmen keberlanjutan untuk dunia yang lebih baik melalui program KG Media Lestari. Sebuah komitmen kami menjadi agen perubahan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan melalui langkah-langkah nyata yang berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan. Bersama para mitra Lestari, kami telah menjalankan sejumlah inisiatif dari program sanitasi dan gerakan bersama entaskan stunting hingga mendukung UMKM melalui jagoan lokal dan Sri Kandi untuk negeri. Kami telah menunjukkan bahwa setiap tindakan kecil memiliki dampak besar terhadap masa depan yang lebih baik. KG Media Lestari memperkuat misi keberlanjutan melalui program inovatif seperti Sisir Pesisir dan Circular City Project. Selain itu, dengan program Manifest dan Kompas Yanival, kami mengajak generasi Z dan millennials berperan aktif membentuk masa depan yang berkelanjutan. Selamat Natal dan Tahun Baru 2024. Semoga semangat Natal dan Tahun Baru membawa kesuksesan untuk kita semua. Teruslah bersama kami menorehkan kisah-kisah yang penuh arti dan berkontribusi untuk masa depan Indonesia dan dunia. Baik, saudara, kita melanjutkan perbincangan kita bersama Brigjen Paul Suhendri, Kepala Satuan Tugas Pengamanan Capres Cawapres Pemilu 2024. Bapak, yang sekarang pastinya dinantikan oleh pemirsa kita adalah masalah netralitas begitu. Karena begitu dekatnya dengan Capres dan juga Cawapres, bagaimana Polri ini bisa menjaga netralitasnya? Terima kasih Mbak. Untuk Satgas kita, ya terutama Satgas Pengamanan Capres Cawapres ini, kita berlakukan semua sama kepada setiap
pasangan calon presiden maupun calon wakil presiden. Sama dalam hal apa ini Pak? Sama semuanya, jumlah personilnya sama, kemudian sarana prasarana pendukungnya sama semua, kemudian kelengkapan yang dipakaikan kepada anggota semua sama, termasuk dukungan anggaran pun juga sama, sampai ke batas di seluruh Indonesia itu kegiatan Satgas ini didukung oleh anggaran dari negara. Tadi yang saya sampaikan tadi ketika keluar negeri, nah itu belum ada anggarannya dari pemerintah, sehingga ketika keluar negeri pasangan ini mau bawa ajudan atau mau bawa walpri misalnya, itu mereka menggunakan anggaran beliau sendiri gitu maksudnya. Jadi artinya memang di sini memastikan semuanya akan mendapatkan perlakuan yang sama ya Pak, siapapun calon presiden, siapapun calon wakil presidennya. Lantas bagaimana nih Pak dari satuan tugas ini melakukan pengawasan nih terhadap personil-personilnya bahwa mereka akan netral seperti apa? Sebelum mereka bertugas itu kita sudah memberikan doktrin, sudah memberikan penekanan kepada mereka bahwasanya mereka harus tetap netral. Walaupun mereka saat ini mengamankan capres A atau cawapres B, mereka tidak boleh ikut dalam kegiatan yang bersifatnya politis. Mereka hanya profesional melaksanakan pengamanan terhadap diri capres-cawapres tersebut. Nah, alat kontrol kita, mereka yang pertama kita perintahkan untuk membuat laporan setiap hari. Kita ada namanya sistemnya EWS atau Early Warning System. Ya, dia memberikan laporan kegiatannya satu hari itu seperti apa. Kemudian rencana kegiatan mereka besok seperti apa. Nah, ketika mereka berkunjung ke daerah, kita juga kontak Polda setempat untuk mengawasi, untuk memantau. Karena kita kan tidak mungkin memantau mereka di daerah, jadi kita memanfaatkan personel dari Polda untuk memantau apa-apa kegiatan mereka. Apakah mereka ada melakukan pelanggaran atau tidak. Itulah bukan sarana kontrol kita untuk memastikan bahwasanya anggota kita ini betul-betul netral dalam tugas, hanya semata-mata tugas pengamanan capres-cawapres tersebut. Tapi bagaimana Anda menanggapi Pak sekarang isu-isu yang menyatakan Polri kurang netral nih begitu dalam pelaksanaan pemilu ini? Bagaimana tanggapan Anda Pak? Baik, menurut saya ya kita dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sudah jelas disanakan. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral, tidak terlibat, tidak melibatkan diri dalam politik praktis. Itu sudah jelas diatur dalam undang-undang. Artinya institusi Polri tidak boleh tidak netral, harus netral. Kemudian Bapak Kapolri juga sudah memberikan TR atau telegram arahan kepada jajaran tanggal 20 Oktober 2023 lalu harus bersikap netral. Kemudian ditindaklanjuti lagi oleh Pak Kadif Propam untuk membuat aturan, 17 aturan yang harus dipedomani oleh anggota ketika melaksanakan tugas di lapangan. 17 aturan tersebut nggak boleh dilanggar, diantaranya tidak boleh sebagai tim sukses, tidak boleh ikut mendeklarasikan, tidak boleh sebagai narasumber pembicara pada saat kampanye dan seterusnya, memasang baliho atau atribut-atribut lainnya, itu semuanya sudah diatur dalam peraturan Kadif Propam. Artinya institusi Polri netral. Nah, kita minta bantuan masukan dari masyarakat. Semisal ada anggota Polri yang melanggar dari 17 aturan yang sudah dibuat oleh Kadif Propam tersebut, tidak usah sangkut, tidak usah sungkan, tidak usah ragu, laporkan saja. Pasti akan ditindaklanjuti oleh pimpinannya. Melalui Propam bisa, melalui kita langsung pun juga sangat bisa. Artinya Anda memang membuka diri ya Pak ya, untuk mendapatkan pengawasan, bukan hanya dari atasan, tapi juga dari masyarakat. Dari masyarakat tentunya, karena kita butuh sekali feedback dari masyarakat tentang perilaku anggota ketika di lapangan. Ya, baik. Sebagai penutup Pak, singkat saja kira-kira apa Pak yang menjadi harapan Anda kepada satuan tugas Anda begitu, dan juga masyarakat pastinya dalam pelaksanaan pemilu ini? Ya, saya berharap seluruh anggota Satgas saya ini mereka dalam keadaan sehat walafiat. Iya, benar. Mereka dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, mengamankan capres, cawapres, sehingga nanti terpilih presiden dan wakil presiden kita. Karena memang tugas mereka ini sangat berat, selama 24 jam mereka bergantian untuk mengamankan, memastikan kesehatan, keamanan, keselamatan dari Bapak capres, cawapres kita. Dan kepada masyarakat saya menghimbau ikut andil untuk menjaga pemilu aman damai dengan tidak terprovokasi dengan berita-berita hoax,
tidak ikut juga menjadi provokator apabila ada hal-hal yang mungkin belum jelas kebenarannya, sehingga itu sudah disebarkan kemana-mana. Ini harapan saya, sehingga kita harapkan pemilu damai, aman, tertib, lancar itu benar-benar terwujud di tahun 2024 nanti. Ya, dan itu tidak bisa terwujud kalau tidak ada sumbangsi dari masyarakat gitu ya Pak ya. Ya, sekali lagi kami mengucapkan selamat melanjutkan tugas ini Pak untuk perisai-perisai hidup ya Pak, para calon presiden dan juga cawapres Republik Indonesia. Terima kasih banyak. Brigjen Pol Suhendri, Kepala Satuan Tugas Pengamanan Capres-Cawapres Pemilu 2024. Terima kasih banyak sudah hadir di Kompas TV. Dan saudara, demikian perbincangan kita di Bincang Kita pada pagi hari ini. Semoga membawa manfaat untuk Anda. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Pagi saudara, inilah Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Pascal Siswari. Pengungsi Palestina yang memiliki status kewarganegaraan ganda meninggalkan Gaza melalui jalur Mesir. Proses evakuasi dilakukan saat truk-truk kembali ke Mesir setelah menurunkan bantuan kemanusiaan di Rafah, Gaza. Menurut Asosiasi Umum Informasi Mesir, sejak 1 November hingga 20 Desember, jumlah warga Palestina terluka yang tiba di Mesir untuk mendapat perawatan medis mencapai 926 warga dan mereka didampingi oleh 770 orang. Sedangkan sekitar 17.142.000 orang berkewarganegaraan ganda juga tercatat telah masuk ke Mesir. Penduduk Gaza memilih meninggalkan rumah mereka karena serangan Israel yang terus menargetkan warga sipil dan merusak rumah-rumah mereka. Demikian Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh I love what I do bersama Royal Parfum Series by Softlin yang terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wangi parfumnya tak terkalahkan karena memiliki parfum konsentrat tinggi. Royal Active Touch-nya tebarkan wanginya di tiap sentuhan. Wangi parfumnya bertahan sepanjang hari. Bersama Royal Parfum Series by Softlin, ku menangkan duniaku. Kompas TV sebagai official broadcaster menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Debat kedua calon wakil presiden Jumat 22 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Arizona Gali. Dan saya Mas Tertarigan. Saudara, arus mudik dan libur Natal dan Tahun Baru sudah mulai terlihat di beberapa titik. Informasi dan ulasan selengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak diantaranya. Miris tindak kekerasan terhadap anak berulang. Seorang anak perempuan sampai trauma setelah dianiaya ayah kandungnya sendiri hingga jarinya terluka parah.
Nasi goreng menjadi menu santapan Presiden Joko Widodo ketika bermalam di ibu kota Nusantara. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan 6 jembatan penghubung di Nagari, Kabupaten Solok, Sumatera Barat yang hanyut diterjang banjir bandang Rabu petang. Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Kebakaran menghanguskan satu rumah dan bangunan musola di daerah Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Kebakaran diduga berasal dari korsleting mesin AC. Kobaran api membabat habis sebuah rumah di Jalan Magi, Srengseng, Rabu malam. Material rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menjalar ke musola tepat di sebelahnya. Menurut saksi mata, kebakaran disebabkan korsleting AC dari dalam rumah. Proses pemadaman oleh petugas sempat terkendala minimnya sumber air di lokasi kejadian. Sebuah mobil angkutan kota terbakar di Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Penumpang angkot seketika panik. Ini Bang, ada mobil kebakaran di depan tempat yang kemarin ya Bang ya. Bang, posisi di mana? Berapa sekarang di depan? Badan angkot jurusan Kebayoran Lama, Lebak Bulus diselimuti api Rabu malam. Awalnya percikan api tiba-tiba muncul dari bagian bawah kursi pengemudi yang kemudian membesar dan menjalar ke bagian lain kendaraan. Kebakaran membuat seorang penumpang panik dan bergegas menyelamatkan diri bersama sang sopir. Api diduga bersumber dari korsleting pada bagian mesin kendaraan. Kebakaran juga terjadi di kawasan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Sebuah rumah yang dijadikan tempat pengepul barang bekas jadi sasaran api. Dari video amatir terlihat asap pekat membumbung dari lokasi kebakaran. Api membakar bangunan 2 lantai yang sekaligus dijadikan tempat pengepul barang bekas. Banyaknya barang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar, hingga 1 unit mobil juga ludes dilalap api. 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tepatnya lapak Pak Samsul ya, samping rumahnya Pak Haji Saroni. Yang kuning, yang kuning. Selanjutnya, saudara, seorang tahanan pengadilan dengan kasus penyebaran video asusila kabur saat menunggu sidang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap kembali saat berada di rumah kekasihnya. Tim Kejari dibantu unit Jatan Ras Polrestabes Makassar menangkap terdakwa di rumah kekasihnya di Jalan Poros Malino, Kabupaten Goa. Sebelumnya, saudara, pria berusia 20 tahun ini kabur saat akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Makassar. Beralasan izin ke toilet, terdakwa kasus penyebaran video asusila ini terekam CCTV, kabur meninggalkan sidang. Usai ditangkap, terdakwa akan menjalani sidang ulang. Sementara itu, Kejari Makassar akan melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap pengawal sidang. Saudara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dilaporkan oleh Forum Umat Islam Bersatu lantaran diduga melakukan penistaan agama saat memberikan sambutan di acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Saat memberikan pidatonya di acara Rakernas APPSI pada Selasa lalu, saudara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melontarkan candaan yang berujung pada pelaporan dirinya ke polisi. Forum Umat Islam Bersatu melaporkan Zulhas ke Barreskrim Polri karena menilai pernyataan mengandung unsur penistaan agama. Mereka juga menjelaskan bahwa laporan ini murni untuk kepentingan agama dan bukan politik. Secara resmi kita akan melaporkan Zulkifli Hasan terkait pidato yang dia sampaikan pada beberapa hari yang lalu
di mana pidatonya dinilai mengandung unsur penistaan agama, di mana sholat dijadikan permainan, dijadikan guyonan sama Zulkifli Hasan, sehingga hal itu kami dari Forum Umat Islam Bersatu menganggap itu tidak layak. Menanggapi dirinya yang dilaporkan atas candaannya dalam sebuah acara, Zulkifli Hasan tak merespon pertanyaan awak media. Usai melaksanakan konsolidasi pemenangan Pileg dan Pilpres pada para kader di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Kamis sore, Zulkifli Hasan yang juga merupakan Ketua Umum PAN tak merespon pertanyaan wartawan yang menanyakan perihal pernyataannya yang dinilai menistakan agama. Ia bahkan langsung berjalan meninggalkan kerumunan wartawan dan masuk ke dalam mobil. Makasih ya, yuk kita ke pasar, lihat pasar yang terbakar. Pak, satu dari kami Pak, soal ucapan Bapak yang beberapa ya itu nanti lagi besok ya. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bersafari politik ke Provinsi Banten dengan berdialog bersama mahasiswa. Anies berdialog dengan mahasiswa Universitas Bina Bangsa Kota Serang. Kepada mahasiswa, Anies bicara soal perubahan dari banyak sisi, antara lain keadilan, kemakmuran rakyat, pendidikan, dan transportasi. Anies mendorong reindustrialisasi di Banten untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Lalu mengapa banyak yang berubah armadanya? Ketik dapat kontrak, dapat kontrak yang pasti, mereka bisa melakukan pekerjaan armada. Angkotnya sekarang di Jakarta pada pakai AC, bukan disuruh pakai AC, karena mereka sudah punya pendapatan yang baik, mereka ingin memberikan pelayanan yang lebih baik, akhirnya angkotnya pakai AC. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta Universitas Pertahanan untuk bentuk Satgas Perumahan Murah sebagai solusi rumah murah ke masyarakat. Di sela kunjungan resminya ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Rabu kemarin, Saudara, Prabowo menyampaikan pentingnya penyediaan rumah layak huni dengan harga murah. Hal ini melihat harga properti yang terus meningkat, tetapi tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat. Prabowo yang juga calon presiden nomor urut 2 mengungkapkan Satuan Tugas Perumahan akan mengonsep dan membangun perumahan murah dan efisien. Mereka akan terus uji coba cari bentuk rumah cocok untuk Indonesia dengan harga yang semurah-murahnya. Ini tugas saya kepada mereka. Ya. Sekarang mereka sudah menemukan harga rumah murah sekitar di bawah 100 juta rupiah sampai jadi. Ya, tipe 36. Calon Presiden nomor urut 3, Saudara, Ganjar Pranowo bertemu dengan anak muda. Ganjar berbicara soal peran anak muda dan industri kreatif. Ganjar berbicara dalam acara Teman Cerita Festival di Jakarta Teater, Jakarta Pusat, Kamis siang. Dalam acara itu, Ganjar di-roasting oleh anaknya sendiri, Alam Ganjar. Usai acara, Ganjar mengatakan pejabat publik seharusnya tidak anti kritik terhadap kebijakan. Alam kok nggak ada di Alam? Tapi kalau kritik kebijakannya menurut saya boleh-boleh saja. Saya 10 tahun kurang lebih menjadi gubernur mendapatkan kritikan-kritikan seperti itu. Maka seringkali kalau mereka kritik, datang aja. Kita ngobrol aja, kita diskusi. Itu jauh lebih menarik. Oh iya dong, iya. Dan pejabat jangan baperan kalau dikritik gitu. Miris, tidak kekerasan terhadap anak berulang. Seorang anak perempuan sampai trauma setelah dianiaya ayah kandungnya sendiri hingga jarinya terluka parah. Ulasannya usai jeda. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral.
Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan pelindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukan panasmu. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Saatnya nurani menjadi inti. Menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini. Kompas, menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah. Memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi. Menyatukan teknologi dengan hati. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Miris, tindak kekerasan terhadap anak berulang. Seorang anak perempuan sampai trauma setelah dianiaya ayah kandungnya sendiri hingga jarinya terluka parah. Memprihatinkan saudara, rasa-rasanya semakin marak kasus kekerasan dilakukan oleh ayah kepada anak kandungnya sendiri. Ayah yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan mengadu ketika anak menghadapi masalah, malah jadi sebaliknya. Ayah bukan lagi jadi sosok yang pantas untuk dijadikan tempat pelindungan yang penuh kasih sayang. Seperti kasus yang terjadi di Kuningan, Jawa Barat, seorang anak perempuan sampai trauma setelah dianiaya ayah kandungnya sendiri hingga jarinya mengalami luka parah. Ya, saudara, anak perempuan berusia 11 tahun ini jadi korban keganasan ayah kandungnya sendiri, Triwanto, sampai membuatnya harus dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan akibat luka yang dialaminya. Kejadian berlangsung pada Minggu 17 Desember lalu. Sang ayah gelap mata dan langsung memukul hingga melukai anaknya. Setelah tega menyiksa anaknya sendiri, tersangka langsung melarikan diri ke hutan. Peristiwa ini menjadi mimpi buruk bagi korban. Ya, meski sempat melarikan diri ke hutan pasca kejadian, tak sampai 24 jam, polisi berhasil meringkus Triwanto, pria berusia 47 tahun di salah satu warung di Desa Peninggaran Dharma, Kuningan, Jawa Barat.
Pelaku hanya bisa pasrah, sama sekali tidak melakukan perlawanan saat akan diamankan petugas. Bersama dengan penangkapan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa senjata tajam hingga baju korban. Ya saudara, di hadapan polisi pelaku mengaku emosi karena mendapat laporan kalau anaknya diduga mencuri uang tetangga. Tanpa mencoba mencerna keadaan terlebih dahulu, sang ayah langsung melakukan penganiayaan terhadap sang anak. Jeritan istri yang berada di lokasi kejadian tidak juga menghentikan aksinya melukai anaknya sendiri. Tak cuma memukul, tersangka mengaku tega membanting hingga melukai jari anaknya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Junto Kekerasan Rumah Tangga dengan ancaman 10 tahun penjara. Itu pelaku mendapat informasi, entah mendapat informasi dari mana, itu bahwa kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian, dan pada saat itu langsung kabur mengarah ke hutan di belakang rumahnya. Dan pelaku memang berhasil kita amankan dari Satreskrim Polres Kuningan beserta dengan Polsek Dharma itu melaksanakan penyisiran di lokasi tersebut, dan alhamdulillah pada hari Senin sekira pukul 18.00 itu kita bisa amankan di daerah Tugu Mulia. Dan saudara, ternyata tersangka selama ini memang punya watak temperamental. Dari pengakuan ibu korban, dirinya kerap menerima kekerasan dalam rumah tangga oleh tersangka. Ibu korban mengaku selama ini tidak berani melaporkan kasus KDRT karena terus diancam dan dipukuli oleh tersangka. Puncaknya, pada kejadian yang sampai melukai sang anak, istri dan anak tersangka tak mau lagi hidup bersama tersangka. Ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pemulung ini ingin hidup damai bersama 3 anaknya. Takut oke karena galak kata lagi nggak bisa berani melawan. Dan kejadian ini sering atau baru kali ini aja, Bu? Sering. Terus ibu sudah lapor belum Sebelumnya enggak, karena takutnya ya karena takut dianya ke akunya antar dipukulin juga. Tapi ibu sering juga dipukulin? Iya sering. Aku juga ini baru sehat. Istri dan anak tersangka mengalami trauma setelah kerap disiksa tersangka. Begitu tertekan, ibu korban berharap tersangka Triwanto dihukum setimpal dengan perbuatannya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Kuningan menjelaskan, memang korban dan ibunya selama ini kerap mendapat kekerasan dari tersangka yang memiliki sifat temperamental. Adapun petugas akan melakukan trauma healing dan juga menurunkan psikolog untuk memulihkan kesehatan mental ibu dan anak tersebut. Dengan hasil perkembangan-perkembangan, jika diperlukan, jika dibutuhkan untuk pemulihan secara psikis anak ke psikolog, ke ahlinya, nanti kami akan bawa ke psikolog untuk termasuk keduanya, kepada ibunya juga, karena ibunya juga perlu diedukasi, perlu dikasih motivasi untuk bagaimana istilahnya mendidik anak berada yang terbaik untuk istilahnya anak di lingkungan keluarga yang baik. Sebelumnya saudara, peristiwa ayah tega menganiaya anak kandung juga terjadi di Penjaringan Jakarta Utara 13 Desember lalu. Tak kenal ampun, seorang ayah lakukan penganiayaan bertubi-tubi kepada bocah berusia 11 tahun. Tindak kekerasan itu jelas terekam CCTV terjadi di tempat publik. Sang ayah bahkan tega membanting korban bernama Awan. Tak kuat terus-menerus dianiaya, Awan akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Kekejaman Usmanto yang menyiksa anak kandungnya sendiri terekam jelas melalui CCTV. Dalam rekaman CCTV, tersangka Usmanto, pria berusia 43 tahun, berulang kali bersikap kasar kepada Awan. Tak puas hanya dengan memukul, Usmanto bahkan mengangkat tubuh kecil Awan, lalu menjatuhkannya. Peristiwa ini terjadi di sebuah lorong gang rumah di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu lalu. Sempat dibawa ke rumah sakit, tetapi nyawa Awan tak tertolong. Malu dan emosi, itulah alasan Uswanto sampai tega membanting tubuh kecil anaknya yang berakibat fatal menghilangkan nyawa Awan. Uswanto mengaku malu setelah ditegur tetangga karena kesal mendengar Awan menyerempet anak tetangga saat bermain sepeda. Tak pikir panjang, tersangka langsung menyiksa Awan. Ya saudara, isak tangis iringi pemakaman Awan di Muara Baru, Penjaringan. Meski berusaha tegar,
Halimah, ibu Awan, tak dapat menutupi kesedihan. Tak hanya keluarga inti Awan, teman-teman bermain Awan yang hadir di pemakaman juga terpukul atas kepergian Awan. Tetangga Awan yang mengenal Awan sebagai anak yang baik juga menangis terseduh-seduh melepas kepergian bocah 11 tahun itu. Ibu korban Halimah mengaku, suaminya memang punya watak temperamental. Kondisi perekonomian yang tengah menurun menjadi salah satu pemicu tersangka jadi cepat emosi. Yang bikin mancing dia emosi memang enggak sih, cuma ya biasa aja, cuma emang enggak begitu juga sih. Kalau lagi temperamen atau lagi marah itu suka over ya, suka di luar kontrol. Iya, suka luar kontrol. Karena ada pemicunya. Yang pertama ya karena ya keadaan keuangan lah, keadaan ekonominya lah gitu sih. Kondisi keekonomian lagi kurang. Oh lagi karena kondisi keekonomian lagi kurang, lagi cepat gampang marah. Iya gampang marah. Dan juga dia fisiknya lagi capek gitu kan. Ya, menurut keterangan tetangganya, Awan memang kerap mendapat tindakan kekerasan dari tersangka, sering dipukul. Bahkan terdapat banyak bagian luka di tubuh Awan. Meski ditanya penyebab luka oleh salah satu petugas PPSU, Awan tak pernah berterus terang. Ia hanya beralasan luka di sejumlah bagian badannya karena terjatuh. Kini saudara, Awan sudah menutup mata untuk selama-lamanya. Ia tak lagi bisa menggapai mimpinya menjadi pemadam kebakaran. Biasanya juga kalau habis dipukulin digendong bang, bawa ke rumah. Gak tau mau kejadian kayak gini. Baik dia mah siapa juga. Lebih dia tertutup sih sebenarnya. Kita yang lebih kenapa ada luka di perutnya. Oh pernah ngelihat Pak? Ada Pak. Kebetulan ya kita ngelihat itu karena kita simpati ke dia juga salah satu kita ngelihat kondisi perutnya yang bekas luka bakar kayak. Terus di palanya banyak bekas luka gitu. Kalau ditanya luka itu dia bilang luka apa Pak? Ya apa main jatuh gitu. Polisi akhirnya menetapkan Usmanto sebagai tersangka penganiayaan terhadap anak ketiganya Awan. Usmanto pun sudah mendekam di Polres Jakarta Utara. Usmanto harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menyebabkan Awan terluka, bahkan sampai meninggal dunia. Menurut Polsek Penjaringan, Usmanto dikenal sebagai seseorang yang temperamen karena pecandu narkoba. Namun saat menganiaya Awan Rabu lalu, saudara, pelaku tidak dipengaruhi minuman keras dan obat-obatan narkotika. Artinya pelaku melakukan kekerasan terhadap anaknya dalam kondisi sadar. Kepada polisi, Usmanto mengaku membanting anak ketiganya itu karena emosi akibat malu ditegur tetangga. Kemudian yang menyebabkan kematian adalah pada tengkorak yang kemudian mengakibatkan rusaknya jaringan otak. Emosi sesaat karena dia merasa malu ditegur sama tetangganya. Dua kasus tadi setidaknya kembali mengingatkan kita untuk tidak menganggap enteng kasus KDRT. Jika mengalami atau mengetahui kasus KDRT, harusnya langsung dicarikan solusi, jangan malah membiarkan. Semua pihak harus lebih responsif terhadap sinyal dan tindak KDRT, agar tidak lagi memakan korban. Saudara, informasi berikutnya di berita utama, nasi goreng menjadi menu santapan Presiden Joko Widodo ketika bermalam di ibu kota Nusantara. Selengkapnya, berita utama segera kembali. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku
approve. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Informasi terkini dari segala lini. Fan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita Utama ikuti pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh Aku tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Halo Wuling. Kembali di Berita Utama, saudara, saatnya kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, saudara, Cawapres siap-siap debat. Saudara, debat Cawapres yang akan digelar di Jakarta Convention Center pada Jumat 20 Desember 2023 tinggal menghitung waktu. Masing-masing Cawapres mengaku siap dan telah membekali diri untuk tampil maksimal. Debat kedua Pilpres ini akan diikuti oleh Cawapres, yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD. Segala persiapan pun kini mulai dilakukan untuk membekali diri. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin mengaku membaca-baca kembali visi misi Amin. Yang saya persiapkan membaca-baca lagi semua visi misi Amin, terutama konsentrasi di bidang ekonomi, di mana persentase visi misi Amin bidang ekonomi itu lebih dari 60% dari buku visi misi itu adalah ekonomi. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka sangat irit bicara saat ditanya persiapan debat. Persiapan debat sejauh ini seperti apa, Mas? Gaya mau dibawa, Mas, kan soalnya banyak keberhasilannya nih, Mas, selama 2 tahun ini. Ya, lihat aja besok ya. Makasih ya, tak jalan dulu ya. Berbeda dengan lainnya, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tak ada persiapan khusus jelang debat. Menurut saya debat itu adalah apa yang ada sekarang yang dimiliki, lalu diperdebatkan dia menguasai apa tidak, gitu aja. Kalau
Berlangsung di gedung JCC Jakarta, debat Cawapres digelar Jumat 22 Desember 2023. Apakah akan ada kejutan dalam debat Cawapres ini? Kita akan nantikan bersama. Tim Liputan Kompas TV. Kita lihat berikutnya, Saudara. Puskesmas tolak beri ambulans. Saudara, diduga tak mendapatkan fasilitas ambulans dari pihak Puskesmas Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Pak Sutri yang mengalami kecelakaan terpaksa menumpang sebuah mobil bak untuk dirujuk ke rumah sakit. Kasus ini pun, Saudara, viral di media sosial. Gara-gara menghindari seekor ayam yang melintas di jalan, Jainabun dan suaminya terjatuh dari motor. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada hari Rabu ini mengakibatkan kedua korban terluka parah. Mereka langsung dilarikan warga ke Puskesmas Muara Gembong untuk mendapat perawatan. Namun alat kesehatan serta obat-obatan yang terbatas membuat mereka terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Ananda Babelan. Lantaran jarak yang jauh, warga pun memohon agar pihak Puskesmas bisa meminjamkan mobil ambulans. Permintaan itu terpaksa ditolak pihak Puskesmas dengan alasan mobil ambulans tengah rusak. Mengenai ambulan, memang sehari sebelumnya ambulan itu sedang dalam proses perbaikan di salah satu bengkel di daerah Cikarang karena trouble di bautnya di bagian ban. Terus kemudian pada saat yang bersamaan juga memang benar ada mobil puskesmas keliling. Nah, mobil puskesmas keliling itu bukan diperuntukkan untuk transportable pasien baik gawat darurat maupun pasien yang membutuhkan bantuan, karena itu biasanya untuk kita kunjungan posyandu. Karena tak mendapatkan fasilitas ambulans, Pak Sutri ini pun terpaksa dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil bak. Sementara viralnya kasus ini membuat pihak kecamatan memediasi warga dengan pihak Puskesmas agar kesalahpahaman bisa diselesaikan. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Informasi selanjutnya, Saudara, sekeluarga tewas dibunuh. Warga Kabupaten Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan digebarkan dengan temuan 4 jenazah yang merupakan satu keluarga dalam kondisi mengenaskan. Polisi menduga mereka dibunuh dan tengah mengejar pelakunya. Temuan jenazah sekeluarga oleh polisi langsung membuat gempar warga Kecamatan Sekayu, Kabupaten Banyuasin. 4 jenazah yang ditemukan diantaranya nenek berusia 70 tahun, seorang pria berusia 40 tahun, serta 2 orang anak berusia 5 dan 15 tahun. Para korban ditemukan di lokasi berbeda. 2 korban berada di dalam pondok, 1 korban berada di dalam septic tank, dan 1 korban lain ditemukan di tengah kebun. Keempat korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk diotopsi. Bukan justru oleh anggota kita sendiri. Jadi atas nama Bribka Yurijal yang kebetulan saat itu bersama Camat Sangat Desa ingin mengecek tanah, yang kebetulan tanah itu di lokasi tempat tinggal korban ini. Dan pada saat itu ada bau busuk atau bau tidak sedap, nah itu makanya dicek. Hingga kini belum diketahui pasti apa penyebab kematian para korban, namun polisi menduga kuat mereka dibunuh dan tengah mengidentifikasi pelakunya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi pilihan berikutnya, Saudara, tiang listrik di tengah jalan. Saudara, sebuah tiang listrik menjadi sorotan warga. Pasalnya berdiri di tengah jalan raya Kota Malang, Jawa Timur. Kondisi ini terjadi imbas pelebaran jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang. Seperti inilah penampakan tiang listrik yang berada di tengah jalan, tepatnya di Jalan Ikan Tombro atau kawasan Sudimoro, Kota Malang, Jawa Timur. Keberadaan tiang listrik di tengah jalan selama beberapa hari terakhir ini tentu sangat membahayakan para pengendara. Apalagi di malam hari yang minim lampu penerangan. Namun bukan karena disengaja. Sebuah tiang listrik milik PLN yang berdiri di tengah jalan nyatanya imbas dari pelebaran jalan. Usai menjadi sorotan,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman langsung berkoordinasi dengan PLN untuk melakukan pemindahan. Jadi kemarin dari PLN sudah ke kantor koordinasi, jadi itu sudah terprogram dari PLN ya, nanti mau dipindahkan. Paling tidak di situ kan ada 4 yang perlu dipindah, tapi paling tidak prioritas yang harus dipindahkan dulu itu ada 3. Saat ini sejumlah pekerja sudah mulai melakukan pelepasan kabel pada tiang listrik. Sebuah tiang listrik ini akan digeser ke pinggir menyesuaikan dengan pelebaran jalan. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Informasi terakhir, Saudara, Jokowi makan nasi goreng di IKN. Setelah melakukan groundbreaking sejumlah proyek di Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo mengajak sejumlah menteri dan pejabat negara untuk bermalam dan menyantap nasi goreng di Ibu Kota Nusantara. Nasi goreng jadi menu santapan Presiden Joko Widodo ketika bermalam di Ibu Kota Nusantara Rabu malam. Pada jamuan makan malam ini, Jokowi turut mengajak sejumlah menteri, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, dan Ridwan Kamil. Dan seperti biasa, untuk acara santap malam di IKN kali ini, Jokowi turut membawa 4 juru masak istana. Acara makan malam ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Superblok Ibu Kota Nusantara dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah. Di lokasi Superblok ini nantinya akan dibangun hotel bintang 5, pusat perbelanjaan, apartemen 8 tower, gedung perkantoran, dan sekolah internasional. Ada hotel, ada mall, ada sport center, ada rumah sakit, tapi memang progres setiap bulan harus dicek dilihat. Diutamakan itu investor dalam negeri dulu, apalagi bukan hanya dari Jawa, bukan hanya dari Jakarta, ada yang dari investor dari Balikpapan juga ikut. Selain groundbreaking Superblok Ibu Kota Nusantara, Jokowi juga melakukan groundbreaking pembangunan apartemen dan food court di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Negara Nusantara. Presiden optimistis pembangunan ini akan selesai sebelum perayaan 17 Agustus 2024. Saudara, lebih dari 13.000 penumpang kereta memadati area stasiun Gambir, Jakarta Pusat pada hari pertama masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2024 Kamis siang. Usai jeda kami kembali. Tapi pancaroba tahun ini makin buruk. Bikin banyak yang gak bisa main. Kecuali Adi yang rajin latihan dan gol! Hebat ya, apa rahasia Adi? Mandi dengan Dettol setiap hari. Kuman di musim pancaroba pengaruhi kesehatan anak-anak. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen tuh terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Deterjen. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua?
Aqua 100% murni. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Kevas Evander membuka mata dan menyerap inspirasi dari Pak Laode, pemilik toko beras berkah di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, yang menikmati kemudahan berbisnis berkat aplikasi Pari dari BRI. Petualangan Brilian The Series Season 3, pemanfaatan aplikasi untuk meningkatkan supply chain. Sabtu 23 Desember pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Aku tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Ikuti dialog antara tim sukses dengan pengamat politik dan perwakilan generasi muda. Red Carpet, live report dari titik-titik nobar dan markas pemenangan para kontestan, hingga pembahasan pasca debat. Dalam jelang dan pasca debat kedua calon wakil presiden. Jumat 22 Desember, pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Yang dipersembahkan oleh Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah. Memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Judi online telah menjangkiti banyak kalangan, tidak terkecuali tenaga pendidik. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan di rumah penemuan jasad ibu dan anak yang mengering di Cinere, Depok. Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV, didukung oleh Kembali di berita utama, saudara pemain sepak bola naturalisasi asal Nigeria Ekwato Gerstami Soloka alias Olisa ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang dilakukan di Karawaci, Tangerang, Banten. CCTV ini merekam jelas tindakan kekerasan dilakukan Olisa pada seorang pemuda pada 8 Desember lalu. CCTV inilah yang jadi bukti kuat. Polisi menetapkan Olisa sebagai tersangka dan ditahan di Polres Tangerang Kota. Dari pemeriksaan polisi, motif pelaku penganiayaan korban lantaran kesal karena ditegur korban. Akibat kejadian ini, gendang telinga sebelah kiri korban pecah sehingga harus menjalani perawatan. Sudah kita amankan ya, dan sudah kita periksa dan kita tetapkan sebagai tersangka, dan saat ini untuk pelaku sudah kita lakukan penahanan. Kemudian motif dia melakukan kekerasan atau penganiayaan tersebut karena pelaku kesal terhadap korban. Ribuan pemudik Natal dan Tahun Baru tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penumpang pun membludak di dermaga pelabuhan pada Kamis pagi. Sebanyak 1.500 penumpang tiba dari Malaysia dan Kalimantan di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dermaga pelabuhan disesaki ribuan penumpang yang berdesakan turun dari atas kapal. Untuk mengantisipasi membludaknya penumpang, Otoritas Pelabuhan Nusantara akan memajukan jadwal lantaran tidak adanya penambahan armada kapal. Lonjakan penumpang juga mulai terjadi di Pelabuhan PH Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Mayoritas penumpang berangkat dari Sitaro ke luar daerah, seperti Manado, Bitung maupun ke Sangihe. Puncak mudik diperkirakan terjadi sehari sebelum Natal.
Sebanyak 6 unit kapal reguler dan 1 perintis disiagakan saat puncak mudik. Pelabuhan alternatif juga disiapkan di Pelabuhan Ulu untuk kapal cepat dan Pelabuhan Sawang untuk kapal reguler jadwal berangkat sore. Lebih dari 13.000 penumpang kereta memadati area stasiun Gambir, Jakarta Pusat pada masa pertama angkutan Natal dan Tahun Baru 2024 Kamis siang. Kepadatan penumpang terlihat mulai dari area check-in tiket, area ruang tunggu hingga peron stasiun. Sambil membawa barang bawaan, mereka tampak antre untuk dapat masuk ke area peron stasiun. Para penumpang kereta memilih berangkat lebih awal demi menghindari kepadatan penumpang menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Diprediksi puncak kepadatan tanggal 22 hingga 23 Desember mendatang. Peningkatan jumlah penumpang pesawat mulai terlihat di Bandara Soekarno-Hatta siang hari ini dan naik 12%. Kamis siang ini ada sekitar 150.000 penumpang pesawat yang melintas di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara prediksi arus liburan Natal dan Tahun Baru terjadi tanggal 22 dan 29 Desember. Ada 170.000 penumpang dan arus balik pada 4 Januari 2024 dengan jumlah yang relatif sama. Otoritas bandara menyebut ada peningkatan jumlah penumpang sekitar 12% dibanding tahun 2022. Sejumlah antisipasi dilakukan termasuk menambah personel keamanan. Ya, untuk peningkatan terlihat mulai hari ini dan ini pun masih sifatnya fluktuatif. Tapi secara overall kita bandingkan dengan tahun lalu itu ada peningkatan sekitar 12% dibanding tahun 2022. Di tahun ini naik sekitar 12%. Yang masih mendominasi di domestik adalah Denpasar, kemudian Deli Serdang, dan Surabaya. Untuk internasionalnya masih didominasi ke Singapura, Kuala Lumpur, dan juga Jeddah. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengingatkan potensi kemacetan lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru. Salah satu yang disoroti adalah Tol Cipali. Menhub menyebutkan 5 titik yang berpotensi macet saat liburan Natal dan Tahun Baru. Di antaranya Tol Cipali, Pelabuhan Merah, dan Pelabuhan Ketapang. Jalan tol masih menjadi favorit pengguna jalan yang akan berlibur Natal dan Tahun Baru. Menhub juga menyebut terjadi peningkatan 43% dibanding tahun lalu. Kemacetan ada di sana, yaitu 5, ya. Ada di Cipali, ada di Merak, ada di Ketapang, Soekarno-Hatta, dan Bali, Ngurah Rai. Dapat kami jelaskan bahwa untuk Cipali, alhamdulillah bersama stakeholder, bersama Pak Korlantas, juga bersama teman-teman jasa marga, kita sudah memiliki satu sistem yang bisa mengantisipasi jumlah-jumlah yang akan bergerak di satu tempat. Jalan tol fungsional Solo Jogja ruas Banyudono Boyolali hingga exit tol Ceper Klaten Jawa Tengah siap dibuka. Tol sepanjang 13 km ini akan digunakan sebagai jalur fungsional untuk arus mudik Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Operasional jalan tol Solo Jogja ini akan resmi dibuka pada Jumat 22 Desember besok. Jalur fungsional jalan tol ini akan dioperasikan dalam 2 periode, yakni saat arus mudik Natal dan arus balik setelah Tahun Baru. Hanya kendaraan roda 4 golongan 1 non-bus dan non-truk yang diperbolehkan lewat jalur fungsional ini. Kecepatan maksimal kendaraan dibatasi 40 km per jam. Meski sudah layak dilalui kendaraan, para pengendara diimbau tetap mempersiapkan kondisi kendaraan karena jalan tol Solo Jogja belum 100% selesai pembangunannya. 6 jembatan penghubung di Nagari Kabupaten Solok, Sumatera Barat hanyut diterjang banjir bandang pada Rabu petang. Selengkapnya sesaat lagi di Berita Utama.
ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Aku pulang. Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Jento terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle Gen. Betul, saya pilih aroma kelapa, semua suka rasanya.